Bagaimana dengan Master? Saya akan memberimu menghitung Baik. anakmu. Meskipun nilai akademiknya tidak terlalu baik, tapi saya sudah menghitung untuknya. Nasib ujiannya cukup bagus. Dengan kata lain, yang dia tahu tidak diujikan, yang diujikan tidak dia tahu. Master ini. Oh, pokoknya seperti itu maksudnya. Mengerti saja sudah cukup. Oh, bagus kalau begitu bagus. Terima kasih, Master. Ambil, Master. Siapa giliran berikutnya? Selanjutnya. Giliran saya. Penipu-penipu jahat ini. Kemarin kalau tidak percaya pada kata-kata mereka, memberi obat yang mereka berikan kepada kakek, penyakit kakek tidak akan menjadi seburuk ini. Wanita gila. Apa yang kamu lakukan kamu bilang? Di mana teman penipu itu? Teman. Kamu sakit ya? Kemarin sore berjualan ramal di sini. Pria tua itu berani bilang tidak satu tim denganmu. Nona, Master hanya keluar setiap Senin. Berjualan. Waktu lain, yang berjualan di sini adalah penipu yang mengaku sebagai Master. Benar para penipu itu. Tahu Master menghitung dengan tepat. Jadi sering di sini. Menipu dengan mengaku sebagai Master. Nona, kamu tidak tertipu juga kan? Penipu apa? Menurutku mereka satu tim. Nona kecil jangan mengganggu. Master hampir selesai berjualan. Kita sudah susah-susah antri. Masih mau hitung juga? Iya benar. Hai kalian. Kalian gak percaya ya? Aku bakal buka kedoknya. Biar kalian lihat. Hitung buat aku. Cewek. Giliran aku nih. Padahal udah giliran aku. Giliran aku. Ini 10 juta. Beli tempatmu. Master ini. Kamu gila ya? Uang gratis kenapa nggak diambil? Hahaha. Tulis tanggal lahirmu. Mau hitung apa lagi? Hitung aja apa yang aku makan kemarin siang. Hitung buat aku. Ternyata kamu. Murid. Ada apa, Master? Murid. Master baru aja hitung untukmu. 3 bulan lagi, kamu bakal hadapi bahaya yang mengancam nyawa. Dan bahaya ini berkaitan dengan seorang wanita. Wanita. Bahaya. Master. Aku dari kecil latihan kungfu anak-anak. Sekarang masih perjaka. Jangan ngomong yang gak penting. Jangan bicara yang gak berguna. Orang ini dan kamu, nasibnya sangat terkait. Seberapa dalam? Bisa sampai saling mempengaruhi. Berbagi keberuntungan. Sial barengan. Hoki barengan. Kalau dia orang jahat. Kalau dia berbuat jahat. Aku bukan. Haruskah aku juga ikut sial? Kalian berdua dalam hidup ini bukan saling membunuh. Ya saling mencintai. Saling mencintai adalah jodoh yang baik. Saling membunuh. Itu baru jodoh yang buruk. Lalu bagaimana cara memecahkannya, Pak Guru? Menikahinya. Ini tanggal lahirnya. Kamu harus menemukannya. Dan menikahinya. Jika dia bukan jodoh yang baik. Maka 3 bulan setelah menikah. Ceraikan dia. Dengan begitu jodoh buruk itu akan terpecahkan. Dia adalah orang yang aku cari. Ternyata memang bertentangan. Bagaimana tidak bisa mengarang lagi kan? Hei, benar sekali kata Pak Guru. Ikatan ini sangat dalam. Non, apakah perlu memanggil ambulans? Cuma keseleo. Ngapain panggil ambulans? Kamu ngapain? Hei. Saling membunuh. Pasti saling membunuh. Brengsek. Siapa yang suruh kamu pegang kakiku? Aku mau mengobatimu. Apa aku salah? Kamu cuma penipu. Bagaimana mungkin kamu bisa mengobati? Pura-pura lagi. Kakak dia benar-benar bisa. Dia mengerti pengobatan. Beberapa hari yang lalu, kita semua sudah melihatnya. Benar-benar. Dia mengerti pengobatan. Dia mengerti pengobatan tapi masih menipu bisa di sini. Siapa yang menipu? Kemarin siang kamu tidak makan apa-apa. Hanya minum kopi kan? Dia benar-benar tepat. Pasti cuma tebakan. Ayo jalan. Kakiku kayaknya udah sembuh. Kakimu udah sembuh ya? Kakiku kamu yang sembuhin ya? Ngapain aku bohongin kamu? Lihat, kakimu masih ada jarumnya. Lumayan kamu masih ada bakat. Bantu aku naik mobil. Apapun itu baik jodoh atau bukan aku harus menikahinya. Paling nggak harus deketin dia dulu. Tunggu.
Mau ngapain lagi? Hari ini Master lagi baik hati. Kasih kamu satu ramalan. Kakekmu udah koma lama. Dan udah pergi ke berbagai rumah sakit. Mereka semua nggak bisa nemuin penyebabnya. Miss Fang beneran hebat. Dia bahkan bisa ngitung kondisi kakek, bisa nemuin. Penyakit kakekmu. Aku bisa sembuhin. Kakekku gimana Jiang Heng? Om Fang. 10 menit lagi bakal bangun. Beneran. Fang Qingyu beneran nggak jelas. Dari mana datangnya orang kampung? Pantas ngobatin kakekmu. Kak, kok kamu nggak inget? Lagi cari penipu kayak gini. Cepetan usir dia. Mama Xiao Jun, Jiang Heng beda sama penipu kemarin. Beda, dia beneran bisa ngobatin. Beneran beda. Kali ini pakaiannya lebih lusuh. Kayak pengemis. Bisa ngerti apa tentang pengobatan? Aku keseleo, dia yang sembuhin. Keseleo doang. Siapa dukun nggak bisa ngobatin? Hei bocah, Kyoyaga Fang kita, bukan tempat untukmu. Menipu dan berbuat curang. Jika tidak mau mati cepatlah pergi dari sini. Menipu dan berbuat curang. Hari ini aku. Kalau tidak bertindak, kakek Fang tak akan selamat melewati malam ini. Apa kau bosan hidup? Berani sekali bicara seperti percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tak selamat malam ini. Xiao Jun, Jiang Heng memberikan jarum pada kakek. Katanya dalam 10 menit akan sadar. Kau berani membiarkan dia menusuk jarum pada kakek. Bukan Kak. Di mana otakmu? Kakek sudah sakit selama sebulan. Tak ada seorang dokter pun yang bisa menyembuhkannya. Kau masih saja percaya omong kosongnya. Fang Qingyu, jika sesuatu terjadi pada kakek, nyawanya saja tak cukup untuk membayar. Kakek. Ayah, Kakek, Fang Qingyu, apa yang kau lakukan? Ini semua karena ulah baikmu. Xiao Jun, cepat panggil Dokter Chang. Baik. sebenarnya apa yang terjadi? Barusan, kakek Fang mengeluarkan dah beku di dadanya. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Fang Qingyu, kau begitu mudah mempercayainya. Jika sesuatu terjadi pada kakek, entah kejadian panjang atau pendek, dia adalah pembunuh langsungnya. Dan kau adalah pembunuh tidak langsungnya. Kakek pasti akan baik-baik saja. Berhenti bicara omong kosong. Bocah, sekarang kau mau pergi. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Ibu Dokter Chang sudah datang. Dr. Chang, cepat periksa kakek. Kalian ini benar-benar. Apa sih kucing anjing? Bisa sembarangan mengobati kakek. Saya tahu kakak perempuan saya. Apa maksudnya? Sembarang orang dibawa ke rumah. Saya lihat. Dia ingin membunuh kakek. Agar bisa menguasai keluarga. Saya tidak. Saya hanya ingin menyelamatkan kakek. Kamu diam saja. Dr. Chang, silakan. Dokter Chang, bagaimana kakek saya? Sembarangan tusuk jarum. Sekarang kondisi kakek sudah semakin parah. Sudah sangat kritis. Kamu pembunuh. Keluarga Fang tidak akan memaafkanmu. Dia yang kamu bawa. Kamu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Dr. Chang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah sangat kritis. Manusia sudah tidak bisa menyembuhkan. Sekarang caranya. Tinggal satu. Katakan cepat. Kyoyaga Lu di Haicheng. Menyimpan sebatang jamur salju 1000 tahun. Hanya benda ini yang bisa memperpanjang umur kakek. Jamur salju. Ini harta tak ternilai. Mengapa mereka mau memberikannya pada kita? Kita beli. Uangnya saya yang tanggung. Beli, kamu bilang mudah. Keluarga Liu adalah keluarga nomor 1 di Haicheng. Kekuatan dan pengaruh jauh lebih besar dari keluarga Fang. Mereka kekurangan uang. Apa yang dimiliki keluarga Fang yang layak mereka hargai? Ibu memang ada. Katakan. Liu Bin bukannya suka sama kakakku ya? Iya dong. Asal bisa nikahin kakakku. Sepotong salju Lingzi. Dia pasti mau kasih. Aku nggak mau nikah. Qingyu, keluarga Liu ini. Mereka keluarga nomor 1 di Haicheng. Si Liu Bin ini. Dia adalah penerus keluarga Liu di Haicheng. Entah itu latar belakang keluarga, atau penampilan dan kemampuan. Semuanya bagus. Selain dia, siapa lagi yang pantas nikahin kamu? Ya iyalah. Kalau kamu nikah sama keluarga Liu. Itu kan keluarga Fang kita. Nggak bakal bisa nyamain. Mama cuma bilang. Latar belakang keluarga, penampilan, kenapa nggak bilang soal karakter? Liu Bin selama ini pakai berbagai cara mainin berapa banyak cewek. Aku nggak percaya kalian nggak tahu. Cowok-cowok gitu. Kalau udah puas main pasti bakal berubah. Ya iyalah. Kalau kamu nikah sama keluarga Liu, kamu nggak cuma bisa nyelamatin kakek, tapi bisnis keluarga Fang juga dapat untung besar. Kamu kira selama ini bantuan Liu Bin ke keluarga Fang itu karena hormat sama aku? Ya jelas karena dia pengen nikahin kamu. Ya iyalah. Fang Jun, kamu bodoh ya. Liu Bin bantu keluarga Fang selesai masalah-masalah itu. Aku udah selidiki. Semua itu dia yang bikin. Kamu nggak ngerti cara-cara kayak gitu. Ya nggak sih? Diam lo. Nggak tahu diri aja. Aku ngomong baik-baik. Kamu nggak denger ya? Aku tanya sekali lagi. Kamu mau nikah atau tidak? Aku tidak mau nikah. Jangan bicara lagi. Aku seharusnya tidak membawamu kembali. Kalau tidak, kakekku tidak akan seperti ini. Fang Qingyu, kenapa? Bahkan kamu tidak percaya padaku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Apakah keahlianmu dalam pengobatan melebihi Dr. Chang? Saat ini, kamu masih keras kepala ya. Panggil orang. Fang muda seperti anak kecil. Bisa dihancurkan kapan saja. Yang terpenting sekarang adalah kesehatan kakek. Dan juga ibu. Lihat ini. Ah, ini dari keluarga Liu. Surat pernikahan untuk kakakmu.
Lihat bagian hadiah pernikahan. Mahar jutaan. 10% saham dari grup Liu. Wah, hadiah yang banyak sekali. Ibu lihat ini. Apa arti bagian yang kosong ini? Liu muda bilang padaku, bagian yang kosong ini bisa diisi apa saja. Selama keluarga Liu punya, bisa dijadikan hadiah pernikahan. Benarkah? Bagian yang kosong ini bisa diisi dengan salju Lingxi 1000 tahun. Tentu saja, cukup dengan cap jari kakakmu. Perjanjian pernikahan langsung berlaku. Haha, Aku tidak mau menikah dengannya. Kamu tidak mau nikah juga harus nikah. jangan terlalu menolak. Bin muda padamu. Sungguh tulus. Kamu menikah dengannya. Pasti akan memanjakanmu. Memanjakanmu. Kalian jelas-jelas menjatuhkanku ke dalam lubang api. Kamu ini perempuan. Tetap saja tidak mau menikah. Apakah kamu ingin bersaing dengan adikmu untuk kekuasaan? Fang Qingyu, aku beritahu kamu. Tugas terbesar seorang gadis adalah menikah dengan keluarga yang baik. Keluarga baru bisa berkembang pesat. Kamu, jangan terlalu egois, oke? Aku egois. Hari ini aku benar-benar melihat keluarga besar seperti kalian, membuatku tercengang. Tunggu sebentar. Masih ada yang lebih membuatmu tercengang. Tunggu sampai pernikahan kakakku resmi. Kyoyarga Fangku pasti akan memberimu hukuman. Bagaimana? Kamu masih ingin menyiksaku secara pribadi? Kamu merencanakan pembunuhan kepala keluarga Fang. Kamu akan menunggu untuk dihukum mati. Aku katakan sekali lagi, Fang Qingyu tidak perlu menikah dengan Liu Bin. Kakek Fang, 3 menit lagi akan sembuh. Benarkah? Aku bohong. Apa untungnya bagiku? Anak kecil yang lancang bicara besar. Tuan Fang tidak bisa menunda lagi. Jika terus menunda, meskipun mendapatkan jamur salju, tidak akan berguna. Fang Qingyu, cepat tekan jari. Aku tidak mau. Fang Qingyu, jangan paksa aku. Menggunakan hukum keluarga padamu, oke? Bisakah kita menunggu 3 menit lagi? Tunggu, kita bisa menunggu. Tapi apakah kakek bisa menunggu? Bu, aku merasa kakakku menyimpan niat jahat. APA maksud. Aku juga tidak mau menebak kakakku seperti ini. Tapi ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Kemarin dia membawa pulang sekantong obat. Hari ini dia membawa pulang seorang dukun palsu. Fang Qingyu, apakah kamu tidak berniat membunuh kakekku? Aku tidak. Kakek paling menyayangiku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Kamu terus-menerus bilang, kamu tidak ingin menyakiti kakek. Tapi saat kamu melihat kakek, kamu malah tidak menolongnya. Fang Qingyu, kenapa kamu begitu kejam? Sudah aku katakan. Kakek Fang sudah sembuh. Dia akan segera bangun. Kamu malah membuat kakekku muntah darah. Kamu masih saja menggonggong di sini. Young Master Fang, jangan buang waktu dengan orang ini. Menyelamatkan kakek lebih penting. Mom kakakku tidak mau menekan. Biarkan kakekku yang Ya, menekan. perintah orang tua. Perkataan perantara. Kakekmu adalah kepala keluarga Fang. Menekan cap jari tetap sah. Aku benar-benar tidak ingin menikah dengan Liu Bin. Hari ini kamu tidak punya pilihan. Seseorang bawa buku pernikahan ini ke keluarga Liu dan bawa kembali salju Lingxi. Cepat. Jangan bilang salju Lingxi 1000 tahun. Bahkan salju Lingxi 10.000 tahun. Tidak akan berguna. Apa yang kamu katakan? Karena kakek Fang sebenarnya tidak sakit. Dia terkena kutukan. Kutukan. Benar. Orang ini ternyata melihat kutukan yang kuberikan. Tidak boleh membiarkannya hijab. APA kutukan. Jangan di sini. Mengadu domba dengan omong kosong. Seseorang bawa ini. Anak aneh ini. Semua giginya patah. Lidahnya dicabut. Buat dia diam. Ah, Kakek. Darah hitam Tuan Fang ini dikeluarkan. Penyakitnya baru sembuh. kamu ngawur Fang Shao. Cepat eksekusi dia. Apalagi yang ditunggu? Bawa dia ke penjara. Tunggu. Aku rasa Jiang Heng ada benarnya. Kalau tidak kakek, mengapa muntah darah hitam? Sampai kapan kamu masih percaya dia? Kamu pasti bersekongkol dengannya. Kakakku keras kepala. Bagaimana kalau pakai hukum keluarga saja? Untuk Fang Qingyu, pakai hukum keluarga. Aku anak kandungmu kan. Kamu mau menghukumku pakai hukum keluarga? Fang Qingyu, kamu bersekongkol dengan orang luar melukai kakek. Kalau tidak menghukummu, apakah keluarga Fang masih punya aturan? Ayo lakukan. Pergi, jangan sentuh aku. Kakek sendiri bilang, aku yang pegang kekuasaan keluarga Fang. Kalian mau memberontak. Memberontak, kamu yang mau melukai kakek. Bukan aku. Apalagi yang ditunggu? Ayo lakukan. Aku lihat siapa yang berani. Fang Qingyu, kamu tidak merasa aneh? Tuan Fang sebentar lagi bangun adikmu, tapi buru-buru menghadapi kami. Apa dia menyembunyikan sesuatu ya? Kamu masih di sini menuduh sembarangan. Bagaimana kutukan itu darimu? Hei kau cari mati. Kalian ribut apa sih? Kakek, kamu sudah bangun. Ayah kamu sudah bangun. Kakek, sekarang kamu merasa bagaimana? Merasa lebih ringan. Aku hidup kembali. Mungkinkah benar anak ini menyembuhkan kakek? 10 menit. Baru saja aku bilang, 10 menit. Kakek akan bangun. Nyonya kakek ini sudah sembuh. Ini cahaya terakhir. Ibu kita sudah memanggil banyak dokter terkenal. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Anak ini bisa menyembuhkan. Kamu percaya? Lalu bagaimana? Salju Lingxi belum kembali.
Untuk saat ini, hanya ada satu cara, yaitu membuat kakek tidur dulu, menunggu salju Lingxi. Kalau setelah cahaya terakhir, dewa pun sulit menyelamatkan. Jangan. Kamu ternyata bisa teknik jarum terbang. Teknik jarum terbang diciptakan leluhurku. Tentu saja aku bisa. Sedangkan kamu, dari mana kamu belajar ilmu ala kadarnya? Dr. Chang. Di depan mataku, masih berani bertindak, kembalikan padamu. Aduh. Bodoh-bodoh. Fang Jun. Aku jelas sudah menyelamatkan kakekmu. Kamu masih mau berkelahi dengan saya. Apa sebenarnya niatmu? HMPH. Angkat tanganmu. Berhenti. Kakek. Saya masih hidup. Letakkan senjatamu. Fang Jun. Kamu sangat berani. Bukan. Kakek. Saya melakukan ini untuk kebaikanmu. Benar, ayah? Siapa tahu anak ini? Dari mana munculnya? Fang Qingyu ini. Dia berani membawanya untuk mengobatimu. Kamu juga diam. Sobat Chong. Saya baru saja mendengar samar-samar. Saya tidak sakit. Saya terkena mantra. Benar. Mantra itu, dia yang memberikannya padamu. Saya tidak. Saya tidak punya alasan untuk menyakitimu. Saya bersumpah. Jika saya menyakitimu, biarkan petir menyambar saya. Dan tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa Dr. Chang. Jadi, kita tidak bisa mengaturnya dengan mudah. Bukti. Saya punya. Semua lihat. Apa ini? Ini adalah serangga mantra kehidupan. Jika serangga mantra kehidupan ini terluka, orang yang memberikan mantra juga akan terkena balasan. Kamu berhenti. Waspada siang dan malam. Pencuri dalam rumah sulit diwaspadai. Chang Feng, aku tanya kamu, siapa yang menyuruhmu? Kalau aku dibocorkan habislah aku. Beijing Gan, keluarga Fang tidak pernah merugikanmu kan? Kamu berani-beraninya menyakiti kakekku. Fang Jun, kamu buru-buru mau membunuh saksi ya? Tidak, aku hanya terlalu takut. Kakek, Chen Gan Tengkarkan orang luar ini mengadu domba. Sudahlah. Bawa dia pergi. Kakek, kamu istirahat yang baik. Aku pergi dulu ya. Tunggu. Saudara Jiang menyelamatkan nyawaku. Apakah keluarga Fang tidak akan berterima kasih? Tentu saja. Jasa menyelamatkan nyawa harus dibalas dengan menikahkan cucu perempuanku, Qingyu, dinikahkan denganmu. Mau tidak mau? Kakek. Aku tidak mau. Qingyu, kenapa kamu tidak mendengarkan perkataan kakek lagi? Kakek. Meskipun Jiang Heng menyelamatkan nyawamu, aku sangat berterima kasih padanya. Tapi aku tidak mencintainya. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak mencintainya? Kakek. Aku baru kenal dia hari ini. Mana mungkin aku mencintainya? Qingyu, kamu dengarkan perkataan kakek. Kakek tidak akan menyakitimu. Ayah, apa kamu sudah bingung? Keluarga Fang di Haicheng adalah keluarga terkemuka. Bagaimana bisa membiarkan putri kami menikah dengan orang kecil yang tidak dikenal ini? Saudara Jiang adalah murid dewa. Memiliki keahlian luar biasa dan tampan. Cocok dengan putri utama keluarga Fang. Lebih dari cukup. Ayah, Qingyu ini. Dia tidak mau. Jangan paksa dia. Kalau tidak, biarkan saja. Jiang Heng, bukan kau suka hal-hal duniawi? Katakan, berapa harganya? Berapa banyak uang? 1, 2. Tidak ada yang mendengarkan saya. Kakek Fang, berikan tanganmu padaku. Kakek Fang, sudah saya katakan padamu. Sekarang tubuhmu lemah. Jangan marah. Saudara Jiang, kau belum menjawabku. Apakah kau mau atau tidak? Saya mau. Katak ingin makan angsa. Jiang Heng. Jangan kira karena kau menyelamatkan kakekku, aku akan menyukaimu. Hah, seolah aku menyukaimu. Kalau tidak, begini saja, kamu menikah denganku 3 bulan, lalu kita bercerai. Jiang Heng, kau ingin merencanakan harta keluarga Fang, benarkah? Siapa yang mengincar harta keluarga Fang? Harta keluarga Fang, apa hubungannya dengan saya? Baiklah, kalian, keluarga Fang, kasih saya 1-2 juta.
Itu namanya biaya konsultasi. Saya kasih kamu 3 juta. Tapi saya punya 3 syarat. Pertama, kamu tidak boleh menggunakan status suami saya untuk menipu di mana-mana. Kedua, setelah 3 bulan, kita langsung bercerai. Tidak boleh menunda. Ketiga, jangan sentuh saya. Hey, deal. Setelah mengatasi pertanda buruk ini, baru putus hubungan dengan wanita ini. Putus hubungan. Saya bisa bawa 3 juta. Pergi bersenang-senang. Baik. Perjanjian pernikahan sudah selesai. Kamu. Bawa Zhang Heng jalan-jalan dulu. Kakek. Istirahat dulu. Kakek, Feng Chun. Kamu kerja seperti ini. Kak Bin. Ini bukan salah saya. Kalau bukan karena saya cepat tanggap. Chang Feng sudah membocorkan semuanya. Surat pernikahan sudah sampai di keluarga Liu. Kalau Fang Qingyu tidak menikah dengan saya, itu berarti menghina keluarga Liu. Dan kemarahan keluarga Liu. Apakah kamu bisa tanggung? Kak Bin. Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Feng Chun. Kalau kamu tidak bisa bantu aku menikahi kakakmu, posisi kepala keluarga Fang, kamu juga tidak akan bisa duduk di sana. Mengerti? Abang Bin. Lagi pula surat pernikahan sudah ada di tanganmu. Bagaimana kalau kita langsung melakukannya saja? bisakah kamu tidak mengikutiku? Siapa yang mengikutimu? Ini perintah dari Pak Fang untuk menemanimu jalan-jalan. Apa yang bisa dilihat sih? Mari kita berjalan sendiri-sendiri. Nanti kalau kakek tanya, jangan sampai ketahuan. Tidak bisa. Saya ini orangnya jujur, tidak bisa bohong. Aku bilang kamu ini, kok bisa sih begitu jahatnya? Aku kasih tahu ya, walaupun kamu sudah menyelamatkan kakekku, tapi aku tidak suka kamu. Ya, tidak suka. Kamu tidak suka aku. Boleh saja. Tapi tidak mau menikah denganku. Tidak boleh. Kamu memang jahat. Benar, aku memang jahat. Tapi kejahatanku ini di mata kakekmu adalah murid dewa. Memiliki ilmu tinggi, tampan. Memang tidak tahu malu. Sudahlah. Nanti mau kemana kita jalan-jalan? Kalau begitu, kamu belikan aku kopi dulu. Kenapa? Sekarang kamu kan tunanganku. Tidak mungkin sampai segitu saja. Tega beliin aku ya. Ya udah, kalau gitu tunggu aja. Apa aku segini? Gak disukai ya, cewek kecil ini. Setelah 3 bulan lewat, aku dapat duitnya. Langsung aku buang dia. Liu Bin, lepasin aku. Fang Qingyu. Gimana kalau kita nikah karena hamil? Lagian kamu kan nantinya pasti jadi istriku. Liu Bin, coba aja sentuh aku. Di surat nikah ini, ada cap jempol. Kepala keluarga Fang. Pas kita udah jadi suami istri, kalian bakal terpaksa menerima aku sebagai menantu. Liu Bin, coba sentuh aku. Kakekku gak bakal biarin. Surat nikah ada di tanganku. Keluarga Fang. Kayaknya gak bener deh. Udah gak usah melawan. Aku bakal baik sama kamu. Aduh. Berani nendang aku. Tahan dia. Di kota Haicheng ini, belum pernah ada cewek yang gak bisa aku dapetin. Apaan sih? Mahal banget. Gak enak kayak teh. Gak deh. Ada yang dicampurin. Mas, ini tempat umum. Tolong jaga sikap. Ada apa? Kalian masukin sesuatu di dalamnya. Kopi kita, tanpa bahan tambahan apapun. Mas, Omong kosong. Kalian pasti menaruh sesuatu di dalamnya. Bagaimana mungkin aku? Wanita sialan itu yang kena masalah. Panas banget. Kamu kepanasan ya. Aku bantu ya. Hahaha. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Siapa aku? Aku tunangannya. Jadi kamu ya, selalu merusak rencanaku. NAK, aku sarankan, keluar dari Haicheng. Aku masih bisa memaafkan nyawamu. Kalau aku tidak pergi. Mencari mati ya. Seret dia Kilyar. Bunuh dia. Kalian berdua sampah. Ditusuk beberapa kali. Teriak-teriak apa? Tusukan itu tepat di titik sakit mereka. Bagaimana kalau kamu coba? Tunggu. Jiang Heng. Kita berdua tidak ada permusuhan.
Aku bisa memberimu uang yang cukup untuk hidup mewah seumur hidupmu. Kenapa harus melawanku? Mengikat tunanganku di tempat tidur. Kasih sedikit uang, lalu ingin selesai begitu Hanya saja. karena perkataan si tua bangka itu. Dia benar-benar. Jadilah wanitamu. Kamu tidak melihat dirimu sendiri. Pantas atau tidak? Aku tidak pantas. Kamu yang pantas. Jiang Heng. Aku sudah dengar. Kalian berdua cuma nikah palsu. Dia kasih kamu 30 juta. Gue kasih kamu 50 juta. Ambil duitnya. Pergi dari Haikeng. Gimana? Walaupun cuma suami istri di atas kertas. Gue juga nggak mau naruh topi di kepala sendiri. Pakai topi. 3 bulan ini, dia cuma wanita gue. Raja langit aja kalau nyentuh dia. Pasti kena jarum gue. Lu bisa nanya-nanya dulu nggak? Kill Yarga lu di Haicheng. Untuk satu cewek. Beneran worth it. Ancam gue. Jiang Heng. Kalau lu berani tusuk gue pakai jarum. Keluarga Liu. Pasti balas 100 kali lipat. Nanti. Lu mungkin jadi landa. Hahaha. Ah. Gue bikin lu. Jadi landa dulu. Kalian berdua sampah. Berdiri. Bunuh dia. Ah. Liu, lu mau ngapain? Gue selalu ngomong apa adanya. Gue bikin lu jadi landak. Cengken. Sakit. Ah. Gatal. Asem. Ham. Kesemutan. Ah. Gimana landak? Sakit gatal asam kesemutan. Sekalian lu rasain semua. Salah. Kasianin gue. Kalian berdua. Bawa dia. Pergi. King Yu. Kamu baik-baik saja. Jangan. Kamu tahan ya. Aku akan menyuntikmu. Di mana jarumku? Selesai. Semua tertusuk ke landa itu. Jiang Heng, pria macam kamu. Kamu sendiri yang bilang tidak akan menyentuhku. Aku akan membunuhmu. Lepaskan. Aku bisa lepas. Jangan macam-macam sama aku. Kamu brengsek. Kamu menyentuhku. Kamu masih berani bilang begitu. Lepaskan. Aku pikir-pikir. Aku mau nikah sama kamu. Aku malah kehilangan keperawanan. Waktu putus sama kamu, harus tambah bayar. Kamu tidak tahu malu. Aku akan bilang ke kakekku. Minta nyawamu. Minta nyawa apa? Jangan sampai begitu. Kakek, kamu kenapa di sini? Cepat bantu aku urusi brengsek ini. Aku sudah datang sejak tadi. Maaf. Mengganggu kalian berdua. Aku sudah menunggu di depan. Kamu datang. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Biarkan dia menghancurkan aku. King Yu. Jiang Heng tidak menghancurkanmu. Dia datang untuk menyelamatkanmu. Benar. Bagaimana aku bisa melihatmu mati terbakar nafsu? Aku ini dokter. Aku tidak bisa diam saja melihat orang sekarat. Benar-benar sampah masyarakat. Penjahat. Cheng Yu. Masalahnya. Sudah aku ketahui. Yang meracunimu itu Liu Bin. Diala Sampa Mazurkit. Kalau bukan karena Jiang Heng datang menyelamatkanmu. Kamu benar-benar hancur. Kakek, kenapa kau masih membelanya? Sudah. Kalian berdua ini. Bertengkar di ranjang. Berbaikan juga di ranjang. Aku ini orang tua. Nggak mau mengganggu. Liu Bin. Pria itu. Nanti akan kuhabisi. Sudahlah, aku nggak mau mengganggu. Aku pergi. Kakiku lemas. Sekarang bisakah jangan ikut aku? Aku nggak mau melihatmu. Gak bisa. Kalau kau kenapa-kenapa, aku juga ikut hancur. Aku harus mengawasimu. Kau pergi atau enggak? Gak. Nggak pergi ya? Aduh. Ada apa ini? Aduh. Kok kakiku seperti terinjak? Aku. Sakit sekali. Sudah kubilang. Kau nggak percaya. Sekarang tubuhmu, bukan dirimu sendiri. Satu orang. Jika kau terluka, aku juga harus terluka. Lalu bagaimana dengan? Setelah 3 bulan. Jadi, 3 bab dari hukum ini. Anda harus menambahkan 1. Apa yang harus ditambahkan? 2 dari kita. Tidak ada yang bisa melakukan hal-hal berbahaya. Tidak bisa melukai diri sendiri. Jika aku bertemu sesuatu yang berbahaya, segera telepon saya. Aku bertemu bahaya dan tidak perlu Anda untuk menyelamatkan. Siapa yang ingin menyelamatkanmu? Yang ingin diselamatkan adalah diriku sendiri. Anda. Dan, hal ini harus dirahasiakan. Jangan beritahu siapapun. Baik, aku berjanji padamu. Bisakah Anda tidak mengikuti saya? Jangan ikuti aku. Ikuti saja. Hei, kau menyebalkan. Yo, King Yu. Berbelanja dengan tunangan.
tidak mengatakan jangan bermain bendera Fang kami. Apakah itu menyombongkan diri orang ini? Apakah ada kredibilitas? Aku dari kakekmu. Aku dengar. Kakekmu, Ante Kyoyaga Besar di Haicheng. Semua telah memposting undangan. 3 hari kemudian, ini adalah resepsi pernikahan Anda. Apa? Aku benar-benar tidak tahu keberuntungan apa yang Anda pergi. Tunanganku adalah murid dewa. Dan dia tampan banget. Chi Sui Fei datang khusus untuk menertawakanku, benarkan? Ngetawain apa? Aku datang untuk merebut pacarmu. Aduh, nggak usah direbut pacar jelek ini. Aku kasih aja ke kamu. Fang Qingyu, kamu keterlaluan ya. Aku ini cocok banget sama kamu. Kenapa sih kamu selalu merendahkanku? Iya. Aku yang nggak cocok sama kamu. Cepetan pergi sama orang lain sana. Jiang Master, Fang Qingyu memang begitu. Gak bisa bedain yang baik dan buruk. Naik mobilku aja. Kamu ngapain ngeliatin aku? Cepetan naik mobil dia sana. Ini kan kamu yang bilang. Aku yang bilang. Aku langsung cari kakek. Batalin acara tunangan. Lagian 3 bulan lagi kita juga bakal pisah, ya. Yang penting ingat, perjanjian kita. Nambah 1 lagi. Keluargamu juga lumayan kaya. Aku sama Qingyu. Dari kecil udah sekelas. Setiap ujian, kita selalu gantian jadi juara 1. Pokoknya, semuanya harus dibandingin. Kalian capek nggak sih? Terus dibanding-bandingin. Jadi, pacar juga harus dibandingin dong. Aku beneran pengen rebut pacarnya Fang Qingyu. Jangan bercanda. Kamu, jangan macam-macam. Fang Qingyu tidak mengerti. Tapi aku tahu, status Lu Banxian di negeri naga. Guruku juga hanya seorang bansian. Aku juga hanya seorang bansian kecil. Benar-benar tidak mempertimbangkan aku. Aku dalam segala hal, tidak kalah dengan Fang Qingyu. Dalam hal tubuh, juga lebih berbobot. Oh ya, kamu datang tepat pada waktunya. Aku hampir saja menaklukkan Jiang Heng. Permen-men, tamu penting datang. Sebagai kepala keluarga, mana mungkin tidak muncul. Saud Erachong, silakan datang ke sini. Sebenarnya, ingin meminta bantuanmu untuk melihat. Aku juga tidak tahu terkena penyakit apa. Seluruh tubuh, semua terasa tidak enak. Tentu saja, soal biaya, Anda tidak perlu khawatir. Silakan duduk. Chong Hang, apa yang terjadi? Bukan penyakit serius. Tenang, mudah diobati. Bagaimana perasaan Anda? Sepertinya aku sudah sembuh. Si Miwa Tenaga sudah kembali. Ayah? Anda benar-benar sembuh. Sudah berapa lama tidak melihatmu berjalan dengan gagah? Hahaha. Sobat Chong, memang pantas jadi murid dewa. Shuefei, kamu temanin Sobat Jiang ngobrol. Aku ke halaman. Lari beberapa putaran. Hahaha. Bayaran konsultasinya mana? Bayaran konsultasinya ya aku ini. Cowok ganteng. Malu-malu juga ya. Kayaknya, belum banyak pengalaman. Dari mana kamu belajar hal-hal begitu? Aku lihat bulu halus di wajahmu. Belum hilang juga. Jelas-jelas masih perjaka. Kok bisa pura-pura? Kayak jagoan main perempuan. Aku ini, belum ada pengalaman praktik. Tapi teori udah banyak. Gak bisa gitu. Aku sarankan, kurang-kurangi nonton film. Yang cuma butuh 2-3 orang. Udah bisa selesai. Ada juga yang 3 orang. Aku gak tahu. Aku gak ngerti. Jangan tanya aku. Ya sudah, kasih nomor kartumu. Aku transfer 2 juta. Bayaran konsultasi. Banyak amat. Penyakit kakek Ci ini. Gak separah itu. Gak perlu segitu banyak uang. Gak bisa gitu. Murid dewa. Harus punya gaya. Kayak murid dewa. Biaya penampilannya gak boleh murah. Kalau gitu, aku kasih nomor kartuku. Kirim ya. Ya. Hey. Jiang Heng, Liu Bin, diajak orang ke rumahku. Cepat pulang. Oke. Jiang Heng, Fang Qingyu selalu merendahkanmu. Kenapa masih peduli sama dia? Masalahnya, aku nggak bisa cuek. Kalau gitu, aku antar kamu naik mobil. Aduh, nggak usah. Suruh sopirmu aja yang anterin aku. Keluarga besar kalian. Masalahnya rumit banget. Aku takut nanti keluarga Ci ikutan terlibat. Kelihatannya kayak preman kecil. Tapi nggak nyangka, dia ternyata punya hati. Liu Bin, keluarga Fang kami. Di Haicheng ini, juga termasuk keluarga terpandang. Kamu berani melakukan hal ini. Om Fang, apa yang nggak berani? Keluarga Fang baru saja mengirim surat lamaran. Langsung menikahkan Qingyu dengan orang lain. Malah mau bikin pesta besar-besaran, kayak pesta pertunangan. Memangnya keluarga Liu nggak punya harga diri? Surat lamaran itu aku nggak tahu sama sekali. Qingyu juga nggak setuju. Lupin, lepasin kami dulu. Kalau perlu, aku minta maaf ke keluarga Liu. Minta maaf apa? Yang aku mau itu orangnya. Oh ya, aku
Sudah bilang, keluarga Liu nggak bisa diremehkan. Kamu malah nekat. Mending, daripada King Yu, menikah dengan Liu Bin saja. Betul kata kakek. Keluarga Fang bisa bersatu dengan keluarga Liu. Manfaatnya banyak. Kalian berdua diam. Liu Bin. Aku kasih tahu. King Yu adalah satu-satunya generasi muda di keluarga Fang. Masa depan keluarga Fang ada di tangannya. Aku tidak mungkin menikahkan King Yu denganmu. Ayah, bagaimana bisa kau bilang begitu? Feng Jun, menurutku, tidak kalah dari King Yu. Dan dia juga laki-laki. Dia yang akan menjadi masa depan keluarga Fang. Aku rasa kata-kata tante ada benarnya. Om Fang, kau nikahkan King Yu denganku. Lalu serahkan posisi kepala keluarga kepada Fang Jun. Kau bisa menikmati masa tua. Bukankah itu indah? Kau mimpi. Orang tua. Jangan sampai kau menyesal. Makan hukuman. Aku ini orang tua. Sifatnya keras kepala. Suka makan hukuman. Baik. Jangan salahkan aku. Fang King Yu, kau pura-pura mati ya? Semua ini karena kau. Oh. Kau hanya diam saja, menyaksikan. Betul kata kakak. Kalau kau segera menikah dengan keluarga Liu, Qiu Yargefeng tidak akan sampai seperti ini. Kalian berdua bajingan. Orang sudah menyerbu ke rumah. Kalian masih bertengkar di dalam. Qing Yu, apa yang salah kulakukan? Kakek, Feng Qing Yu, aku kasih kesempatan terakhir. Kamu mau nikah sama aku? Atau aku yang kirim si tua ini ke liang kubur? King Yu, jangan si cucu sama dia. Keluarga Fang punya harga diri. Kak, sudah setuju aja sama dia. Fang King Yu, kamu mau lihat keluarga Fang hancur karena kamu. Kamu si pembawa sial. Dulu. Seharusnya aku tidak melahirkanmu. Kamu, kalian, Liu Bin. Lepaskan kakekku. Aku mau nikah sama kamu. dari tadi gitu aja kan enak. Kita kan satu keluarga. Ngapain ribut-ribut gak enak? King Yu, jangan. Lepaskan kakekku. Dia sudah tua. Gak bisa marah-marah. Oke, Aku sudah setuju nikah sama kamu. Kamu mau apa lagi? setuju sama aku. Akad nikah ada di tanganku. Keluarga Fang, masa masih mau ingkar? Abang Ben, kita kan sebentar lagi satu keluarga. Kamu punya permintaan, silakan ajukan. Ah. Kalau gitu aku ngomong ya. Fang King Yu, kamu cepat atau lambat akan nikah sama aku. Sekarang kita langsung malam pertama. Di sini. Di depan keluarga Fang. Dan di depan anak buahku. Biarkan mereka menjadi saksi. Liu Bin. Kamu benar-benar bajingan. Kakak, kamu harus mengalah. Aku janji. Aku tutup mata. Hah? Masalah kecil saja. Aku yang membesarkanmu. Dangen su sepea di tubuhmu. Mana ada yang belum kulihat? Apa yang kamu katakan ini masuk akal? Fang King Yu, kamu harus bersyukur. Aku saja tidak merendahkanmu. Karena kamu barang bekas. Kamu seharusnya bersenang-senang. Kakak, asikan kamu si tujuh. Menikah dengan keluarga Liu. Nanti, kekuatan keluarga Fang di Haicheng akan meningkat pesat. Semua itu berkat kamu. Benar? King Yu, jangan salahkan aku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Landak. Kamu lupa dengan kata-kataku. Jiang Heng, akhirnya kamu datang. Kamu benar-benar berani datang. Apa yang tidak berani? Bukankah aku sudah bilang? Bahkan dewa sekalipun yang menyentuh King Yu, aku tetap pukul. Kenapa? Apa kamu belum cukup kena jarumku? Masih berani bicara tentang yang lalu? Kamu masih berani sebut yang lalu. Obat yang kuberi waktu itu. Ternyata malah menguntungkanmu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kasih obat ke cewek gitu. Lo masih bisa lakuin. Lo masih manusia nggak sih? Cewek yang gue Liu Bin suka. Nggak ada yang gue nggak bisa dapetin. Nggak cuma kasih obat. Masih banyak cara lain. Gue punya banyak cara. Kayaknya lo beneran bukan manusia. Kalau gitu hari ini gue buat ngilangin bahaya. Berhenti. Jiang Heng. Nggak boleh lo lukain Bin Girl. Kalau lo sentuh Liu Bin, seluruh keluarga Fang bakal mati. Cepat taruh jarumnya. Fang King Yu ya, gue bilang Tuan Fang. Orangnya baik banget. Kok bisa ngasuh? Dua orang kayak gini ya, keluarganya gede, semuanya kayak gini. Gue juga nggak tahu kenapa. Mereka berdua bikin gue ngerasa sangat asing. Ya udah. Gue bakal bantu lo, ngasih pelajaran Landa ini. Ngasih pelajaran ke gue. Bawa segini orang ke keluarga Fang. Lo pikir gue nggak siap ya? Ya, itu sniper. Betul. Gue sewa 2 tentara bayaran. Chang Heng, gue pengen lihat. Jarum lo lebih cepat. Atau peluru. Liu Bin, lo gila. Ini negara naga. Lo berani bawa tentara bayaran. Keluarga Liu bisa tanggung jawab. Gue emang gila. Chang Heng, kalau lo berani gerak sekarang,
kepala orang tua ini, dan kepala Fang Qingyu bakal mekar. Kalau Fang Qingyu mati, aku juga ikut mati. Ribet banget. Jiang Heng, kan jurus jarum terbangmu jago. Nggak berani pakai. Jiang Heng, cepat pergi. Jangan urus keluarga Fang kita. Lupa apa yang aku bilang ke kamu. Aku nggak mungkin nggak urus kamu. Jangan main drama cinta di sini. Sekarang lempar semua jarum terbangmu ke lantai. Kalau nggak, aku suruh tembak. 3, 2, Ah, jangan. Jangan-jangan. ikat dia. Keluarga Fang kita yang bikin kamu susah. Bagus. Ini akibatnya. Melawan Lupin. Sebentar lagi. Lihat deh aku sama Fang Qingyu masuk kamar pengantin. Habis itu, aku antar kamu pergi. Liu Bin, kau sewa tentara bayaran sembarangan. Keluarga Liu juga kena hukuman. Negara Long bukan tempat tanpa hukum. Tentara bayaran. Barusan. Ini tentara bayaranku. Mau laporin aku pakai ini. Keluarga Liu, silahkan. Kau licik banget. Aku licik. Ini anaknya yang terlalu bodoh. Berani rebut cewekku. Lawan aku. Anak muda. Sekarang lihat. Gimana aku mainin Fang Qingyu. Liu Bin, kamu berani menyentuh Qingyu. Keluarga Fang tidak akan pernah berdamai denganmu. Apa maksudmu tidak akan pernah berdamai? Kakek, perkataanmu terlalu jauh. Kita ini satu keluarga. Kak Bin, sudah cukup. Maaf telah menyusahkanmu dan tante. Tidak apa-apa. Kalian. Kamu harus menikah dengan Kak Bin. Kill Yarke Fang. Aku dan ibuku. Perlu sampai segitunya. Kamu ternyata bersekongkol dengan Liu Bin. Mengkhianati keluarga. Kalian berdua bajingan. Pengkhianat. Keluarga Fang akan hancur. Di tangan kalian berdua. Ayah, lihatlah perkataanmu. Qingyu, dia menikah dengan Liu Bin. Fang Jun, menguasai keluarga Fang. Kamu, menikmati masa tua. Apa salahnya? Aku dan Fang Jun. Semua demi kebaikan keluarga Fang. Kalian ini seperti menggarami garam. Kalian berdua. Bajingan. Dijual oleh Liu Bin. Masih mau membantunya menghitung uang. Cepat, lepaskan kakek. Pergi. Kakek. Mengapa kamu selalu memihaknya? Tidak memihakku. Sudah bertahun-tahun. Selalu kakak yang memegang kendali. Kamu bersikeras begitu ya? Mengapa? Karena kakakmu. Bukan orang yang tidak tahu diri. Baik. Kakek. Kamu bersikeras seperti ini. Maka jangan salahkan aku. Fang Jun, apa yang kamu mau? Kakek meninggal mendadak. Kakak menikah dengan orang lain. Nanti, pemimpin keluarga Fang pasti akan menjadi milikku. Kamu harus menyerahkan posisi keluarga Fang ke Fang Jun. Ada hal-hal yang tidak ingin kita terjadi. Benar kan? Bagaimana anakku bisa menikahimu? Wanita jahat seperti ini. Celaka-celaka. Tutup mulutmu. Kakek. Liu Bin, kamu bajingan. Liu Bin, kamu terlalu keterlaluan. Kill Yarkechi. Urusan aku dengan keluarga Fang. Bukan urusanmu. Kamu membawa orang masuk ke keluarga Fang. Dan menghina kakek Fang. Keluarga Qi dan Fang. Sama-sama keluarga terhormat di Haicheng. Tidak bisa diam saja. Jangan sok suci. Katakan, apa tujuan keluarga Qi? Lu Bing, prinsip gigi dan bibir saling melindungi. Aku masih mengerti. Kamu hari ini bisa tanpa memilih cara memperlakukan keluarga Fang. Nanti juga akan begitu pada keluarga Qi. Lihat baik-baik. Pada surat pernikahan ini, ada cap tangan kepala keluarga Fang dan ayahku. Katakan, apakah Fang Qingyu adalah tunanganku? Secara logis. Ya. Surat pernikahan itu mereka yang pegang, tangan kakek yang mereka tekan. Kakek sama sekali tidak tahu. Siapa yang akan peduli dengan ini? Surat pernikahan ada di tanganku. Keluarga Fang malah mau membatalkan pernikahan. Dan mereka juga mau menikahkan Fang Qingyu dengan anak ini. Dan bahkan mau mengadakan pesta pertunangan besar-besaran. Seperti apa? Bukan ini memalukan keluarga Liu? Kamu bilang aku berlebihan. Liu Bin, surat pernikahan yang kamu bilang ini, kakek Fang tidak tahu. Fang Qingyu tidak setuju. Itu kamu, bersama Fang Jun yang memalsukannya.
Kok kamu masih anggap itu seperti titah suci? Pokoknya surat pernikahan ada di tanganku. Kemanapun aku pergi aku yang benar. Siapa yang akan peduli? Dengan lika-liku di dalamnya. Hari ini, aku akan menghancurkan keluarga Fang. Siapa yang bisa menyalahkanku? Pin Xiao, kamu ngomong apa sih? Aku sudah menganggapmu sebagai kakak iparku. Kamu buru-buru mau menghancurkan keluarga Fang. Tidak perlu gone. Urusan keluarga Fang, bukan urusan orang luar. Kamu lihat kan? Aku dan keluarga Fang hubungannya baik. Perlu kamu ikut campur. Ayah gimana? Urusan rumah tangga keluarga Fang. Aku bisa tidak ikut campur. Tapi teman muda Jiang adalah tamu kehormatan keluarga Qi. Kamu harus lepaskan teman muda Jiang untukku. Lepaskan. Kamu mimpi. Aku tidak hanya tidak akan melepaskannya, tapi juga akan menyiksanya perlahan. Fire Kentia. Hidup lebih buruk dari mati. Lu Bin, kalau kau berani minain Ta Zhongheng, berarti kau musuh keluarga Qi. Meskipun keluarga Liu adalah keluarga Turkmuka di Haicheng, tapi jika keluarga Qi bergabung dengan keluarga Fang, kami cukup kuat untuk melawanmu. Aku tidak mengerti. Anak ini cuma bisa tusuk jarum. Kenapa kau dan keluarga Fang sangat mendukungnya? Tidak perlu mengerti. Sejujurnya, Saudara Zhang adalah calon menantu yang aku pilih. Dulu aku ingin menikahi Qi Shuifei, tapi kau tidak setuju. Sekarang aku ingin menikahi Fang Qingyu. Si tua bangka ini tidak setuju. Malah memaksa anak ini menjadi menantu kalian. Apa otak kalian rusak? Ben, kakekku bingung. Tapi aku tidak. Aku selalu menganggapmu sebagai kakak iparku. Benar? Aku, menantu ini, hanya memilih satu orang, yaitu kamu. Qi Haitao, aku tidak akan melepaskannya. Apakah keluarga Qi benar-benar berani melawan keluarga Liu? Bukan hanya melawan. Bahkan sampai mati pun tidak apa. Apa kau gila? Musim panas tidak bisa bicara tentang es. Kau tidak mengerti betapa hebatnya saudara Jiang. Dan tidak mengerti keahlian dan ilmu unik saudara Jiang. Maaf. Aku tidak tertarik tahu. Ambil anak ini. Keluar hatinya paru-paru dan jantungnya untukku. Aku ingin lihat apa yang hebatnya. Kamu berani. Kenapa tidak bisa lepas? Qi Shuifei. Itu tali baja untuk kren. Dan itu simpul mati. Kamu tidak bisa lepaskan. Mau bawa dia pergi. Boleh. Tapi hanya mayatnya. Pin Xiao. Cepat bunuh perempuan sialan ini. Kalau bukan karena dia, Dr. Chang juga tidak akan mati. Kamu yang menyuruh Dr. Chang untuk menyihir kakek. Ya. Aku. Kenapa kamu tidak menurut saja? Menikah dengan Liu Bin. Orang tua sialan ini. Kenapa tidak menurut saja? Menyerahkan kekuasaan padaku. Aku dipaksa oleh kalian. Anakku, kamu benar-benar menderita. TAPI. Setelah hari ini, keluarga Fang, akan kamu yang pegang kendali. Berapa banyak uang yang aku keluarkan untuk menyuap Dr. Chang? Karena perempuan sialan ini membuat Dr. Chang mati. Uangku habis percuma. Kalian benar-benar menakutkan untuk kekuasaan dan status. Bahkan keluarga sendiri bisa disakiti. Fang Qingyu, adikmu segera menjadi kepala keluarga Fang. Kamu pantas mengatur dia. Pergi saja ke keluarga Liu. Jadi nyonya kaya. Kamu sudah lihat sendiri. Hubunganku dengan keluarga Fang sangat baik. Kamu malah mau bersekutu dengan keluarga Fang untuk melawan aku. Ini nggak lucu banget. Liu Bin, bagaimana kamu bisa bersekongkol dengan Fang Jun? Aku nggak peduli. Tapi teman kecil Jiang, aku pasti akan lindungi. Lindungi. Lindungi apaan sih? Gimana kamu mau lindungin? Kamu yang tangkep peluru buat dia. Peluru aku yang tangkap. Kamu cepetan minggir. Kalau kamu mati, aku. Aku tahu, tapi kan aku yang membuat kamu kena masalah. Gimana mungkin aku cuma bisa ngeliatin aja? Fang Qingyu, cepetan minggir. Kamu ini pengkhianat. Jalang, kamu ini cueknya Liu Bin. Sebenarnya siapa sih yang pengkhianat? Kamu itu. Mama. Dari awal kamu nggak seharusnya melahirkan anak sialan ini. Iya juga ya. Aku nyesel banget. Fang Qingyu, aku kasih kamu 3 detik. Kalau enggak, jangan salahin aku kalau aku marah. Minggir dong. Feng Chun, minggir. Kalau dia emang niat mati, maka aku akan kabulkan. Liu Bin, mau mati pun, aku nggak akan mau jadi milikmu. Tembak aja. Daripada jadi nyonya kayak keluarga Liu, malah mau mati bareng si sampah ini. Aku akan mengantarmu pergi.
Bin Shao, gak apa-apakan Bin Shao. Liu Bin. Sudah kubilang, siapapun yang berani menyentuh Fang Qingyu, bahkan dewa pun datang. Pasti kena jarum juga. Kamu ini lupa sama sekali ya. Zhang Xiaoyu. Pantas murid dewa. Jarum terbangnya. Sangat hebat. Di dunia ini yang punya level segitu. Mungkin cuma Lu Banxian. Tali kawat ini gak bisa dibuka. Gimana nih? Cepat ambilin aku jarum. Jiang Heng, kamu bukan manusia ya? Walaupun, aku belum sampai level guruku, Banxian. Tapi, setidaknya aku sudah nyentuh ambang pintu Banxian. Aku bisa ngerjain mereka, bisa dibilang, sekali sapu. Jiang Heng, Aktingmu terlalu berlebihan. Aku gak peduli. Aku dan ayah bawa orang buat nyelamatin kamu. Kamu peluk aku sebentar, kenapa sih? Bikin kamu rugi ya? Sue Fei. Jangan macam-macam. Ayah, sejak kecil kamu ngajarin aku. Hal yang disukai harus diupayakan sendiri. Aku lagi berusaha nih. Keluarga Qi. Budaya hari ini. Jiang Heng ingat. Nanti pasti ku balas. Zhang Xiaoyu. Jarum dewa di tangan. Aku gak usah ikut campur. Aku duluan ya. Sampai jumpa Paman Qi. kakek saya. Kamu anak kecil. Barusan berani di depan saya. Memeluk kiri kanan. Tolong cabut jarum ini. Sekarang jarum ini. Di tubuhmu masih terasa sakit. Nanti kalau dicabut, akan terasa gatal seperti digigit semut. Coba saja kalau tidak percaya. Jiang Heng. Kakek Fang tidak apa-apa, tapi dia pingsan karena marah. Kakek, Ternyata kamu lagi. Menyelamatkan saya dan King Yu. Terima kasih banyak. Kalian berdua. Masih belum sadar. Kekek. Saya ditipu Liu Bin. Saya tidak berniat jahat. Ayah, kita satu keluarga. Fang Jun masih muda, belum mengerti. Nanti, ajar saja dia. kakek, Dokter Chang disuruh Fang Jun. Sampai adikmu kamu berani jebak. Saya bilang cukup. Kamu bawa Fang Jun. Pulang ke rumah tua di desa. Hidup sebagai petani. Tidak boleh kembali ke Haicheng. Ayah, tidak boleh begini. Semua orang. Dengar baik-baik. Malam ini sebelum bawa Miu Xiaoyun dan Fang Jun kembali ke rumah tua di desa. Selamanya tidak boleh kembali. Ya, Jangan bergerak kalau tidak mau kena jarum. urusan keluarga Fang. Saya tidak mau ikut campur. Aku akan pergi sekarang. Liu Bin, kamu sampai sekarang masih mau pergi juga. Kamu terlalu menghayal. Sebaiknya kamu pertimbangkan baik-baik. Kalau berani menyusahkan keluarga Liu, bisnis keluarga Fang bisa hancur seketika. Keluarga Fang sudah mengumpulkan selama ratusan tahun, melibatkan ratusan industri. Meskipun keluarga Liu menekan sekuat tenaga, keluarga Fang tidak akan mudah jatuh. Hahaha. Bisnis keluarga Fang. Apa yang tidak aku tahu? Bagaimana mungkin? Kalau begitu, tanya adikmu yang baik. Bagaimana mungkin aku memberinya rahasia bisnis? Aku tidak sebodoh itu. Kamu tidak bodoh. 2 gelas minuman. Apa yang tidak kamu ceritakan padaku? Tuan Liu, kalau begitu terima aku. Aku sudah memberitahumu. Rahasia keluarga Fang akan ikut kamu. Ah, maaf. Aku tidak menerima sampah. Ah. Chua Feng, bisakah aku pergi? Apakah kamu salah bertanya? Jiang Heng, kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Fang akan berubah dari keluarga besar menjadi keluarga kecil. Kamu percaya tidak? Keluarga Fang, meskipun harus mengemis di jalan, hari ini tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu, baik. Suruh orang bertindak. Perintah Tuan Liu, untuk semua bisnis keluarga Fang, lakukan serangan secepatnya. Kalian semua akan mati. Maka pergilah ke neraka terlebih dahulu. Jiang Heng, kamu. Tuan Liu, Seret dia pergi. Sekalian beritahu kepala keluarga kalian. Jika ada masalah hadapi aku. Keren sekali Jiang Heng.
Nona besar ada masalah. Semua pesanan grup, Capekan. Kami juga diserang. Sumber daya terputus. Selesai. Grup bangkrut. Ini semua salahku. King Yu. Ini bukan salahmu. Keluarga Fang memang sudah ditakdirkan mengalami ini. Fang Qingyu, butuh bantuan. Tidak perlu. Ci. Niat baikmu. Aku terima. Rahasia keluarga Fang sudah bocor semua. Keluarga Fang sekarang sudah penuh dengan lubang. Tidak bisa diselamatkan lagi. Baiklah, kakek Fang, kalau begitu, aku dan Jiang Heng pergi dulu. Hei. Kamu bilang apa? Ada apa? Aku sudah membantumu. Kamu temani aku makan. Tidak bolehkah? King Yu. Jiang Heng adalah tunanganmu. Katakan sesuatu. Kaki ada di tubuhnya. Dia mau pergi kemana saja. Nah, ayo pergi. Pak Fang, kalau begitu, jaga kesehatannya. King Yu. Kamu ini. Semuanya baik. Cuma mulutmu ini. Nggak mau mengalah. Aku nggak. Jodoh itu. Sangat ajaib. Kalau ada kesempatan, kamu harus pegang erat. Jangan lepas. Lihat tuh. Si Ci. Lebih baik darimu. Dia. Berani memperjuangkan sendiri. Nah, kalau dia nggak suka aku gimana? Hah. Tante, masakanmu enak banget. Aku sampai kekenyangan. Kalau suka sering-sering datang ya. Tante masakin setiap kali. Sering-sering apanya? Sering-seringlah teman Jiang. Tinggal di rumah kita. Gimana? Anggap saja rumah sendiri. Ngaco. Rumah kita mana ada kamar? Jiang Heng, gimana kalau malam ini kamu tidur di kamarku? Hah. Ini. Sue Fei, kamu dan Jiang Heng main di rumah ya. Aku dan ayahmu mau jalan-jalan. Kami pulang agak malam. Kalian main saja. Om Tante pamit. Tunggu sebentar ya. Oke. Dia satu, pemuda yang penuh semangat. Kamu yang cantik jelita, gadis remaja. Kayu kering dan api. Pasti bisa menguasai. Dengar dulu kata mama. Di belakangmu ini, sembunyikan apa? Jiang Heng, kamu suka yang mana? Kan kemarin sudah janji mau berenang. Kamu suka yang mana, aku pakai yang itu. Bagaimana? Haha. Wah, kamu mimisan. Benar-benar pemuda yang penuh semangat. Tidak. Ini, mimisan bukan aku. Wanita sial itu kena masalah lagi. Mengganggu urusanku. Mimisan bukan kamu. Masak aku yang mimisan. Aku duluan ya. Chong Hang, apakah kamu mau cari Fang Qingyu? Fang Qingyu mungkin kena masalah. Aku harus cari dia. Ada masalah atau tidak? Telepon saja tanya. Kan selesai. Maaf, nomor yang Anda hubungi. Sementara tidak dapat dihubungi. Benar-benar tidak bisa dihubungi. Dia pasti kena masalah. Jiang Heng, aku mana kurang dari Fang Qingyu itu? Sebenarnya kamu. Di mana-mana bagus. Baik itu sifat maupun karakter. Lebih baik dari Fang Qingyu itu, wanita sial itu. Jiang Heng, maukah kau menikahiku? Kau suka anak laki-laki atau perempuan? Aku akan memberimu bayi. Sue Fei. Bagaimanapun juga. 3 bulan ini, aku adalah tunangannya. Aku tidak bisa menjadi pria brengsek. Aku harus pergi. Jiang Heng, bukankah kalian akan putus setelah 3 bulan? Apa kau sudah menyukainya? Jiang Heng, kau tunggu saja. Ada apa? Keluarga Liu datang lagi. Apa yang bisa terjadi? Kau baik-baik saja. Kenapa mimisan? Kau lupa. Kita sudah berjalan 3 bulan ini, tidak boleh menyakiti diri sendiri. Tidak boleh pergi ke tempat berbahaya. Aku tidak melanggar janji. Tidak seperti beberapa orang. Lalu kenapa kau mimisan? Sup ginseng. Apa kau gila? Ini tidak melanggar janji. Aku hanya ingin memulihkan tubuhku. Kau masih muda. Tubuhmu tidak ada masalah. Kenapa kau minum sup ginseng? Apa kau sengaja? Mana mungkin aku sengaja? Apa yang kau bicarakan? Kalau bukan sengaja, kenapa tidak menjawab teleponku? Aku sudah meneleponmu 3 kali. Aku tidak dengar. Ini benar-benar karma. Kalau bukan karena kau, sekarang ini aku
sedang berenang dengan adik Suefei di kolam renang. Kalau begitu pergilah cari adik Suefei untuk berenang. Tempat tidurmu besar sekali. Gak bisa bagi setengah ke aku gitu. Cari aja adikmu Suefei, suruh dia bagi ke kamu. Pelit banget sih. Ia cuma adikmu Suefei yang murah hati. Gak kok. Wanita sialan. Bisakah kamu? Jangan terus-terusan bilang adik Suefei. Adik Suefei gitu. Aku denger aja geli. Ngomong-ngomong. Apa kamu? Dari dulu pengen aku balik. Tapi malu buat ngomong langsung. Jadi sengaja minum sup ginseng ya? Kamu kebanyakan mikir, mana mungkin. Ya udah. Aku boleh tidur di kasur gak? Sofa ini kekecilan. Pergi sana. Jangan maksa aku. Aku maksa kamu kenapa? Oke. Ya udah. Jangan lupa, perasaan dan kondisi tubuh kita saling terhubung. Terus kenapa? Kampret kamu. Masa tubuh sendiri aja dipegang-pegang. Kampret apanya? Udah jangan dipegang lagi. Aku mau tidur di kasur. Oke. Tapi janji ya, jangan sentuh aku, jangan macam-macam. Kasur emang lebih nyaman ya? Shifu. Asal bisa balas dendam untuk anakku Liu Bin. Seluruh harta keluarga Liu. Aku rela kasih ke Shifu. Siapa aja. Semua orang keluarga Fang. Sama. Si Jiang Heng Jalang itu. Jiang Heng. Master. Anda kenal Jiang Heng. Ada sedikit hubungan. Tapi tidak penting. Orang lain bisa dibunuh. Tapi Fang Qingyu tidak boleh. Kenapa? Kalau bukan karena Fang Qingyu, wanita brengsek itu, bagaimana mungkin anakku mati di keluarga Fang? Fang Qingyu adalah tubuh suci 9 yin. Dia adalah kuali ganda guruku. Dan juga membuat guruku menembus setengah dewa. Menjadi dewa daratan. Master. Tapi, kalau Fang Qingyu tidak mati, sulit menghilangkan kebencianku. Setelah guruku menjadi dewa daratan. Fang Qingyu, bisa kamu perlakukan sesukamu. Baik. Kalau begitu, sementara biarkan wanita Fang Qingyu itu satu nyawa. Master, kita kapan mulai bertindak? Aduh. Satu-satunya murid langsung Lu Changze. Shi Xiong, apakah kamu tidak ingin mencoba kemampuannya? Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu masuk? Jangan khawatir. Qi Huan adalah Shimei saya. Dan juga murid terakhir guruku. Ternyata orang dalam. Saya kaget. Perumahan mewah. Belasan bodyguard. Tidak menyadari kamu. Kekuatan kalian berdua sangatlah hebat. Apakah itu berarti guru kita lebih kuat lagi? Kalau saja aku bisa bertemu dengannya. Maka, sebentar lagi, saat guru kita keluar dari meditasi, dia akan meninggalkan Nanjiang. Sebelum dia pergi, kita harus menangkap Fang Qingyu, agar guru kita bisa menikmati. Menangkap Fang Qingyu, itu urusanmu. Aku hanya tertarik pada Lu Changze muridnya. Ini. Jangan khawatir. Qi Huan tahu apa yang dia lakukan. Semuanya. Ikuti perintahku. Ya. Jiang Heng, bangun. Apakah aku sedang bermimpi? Ngomong apa sih? Cepat bangun dan makan. Apakah kamu ingin membunuh suamimu? Apa kamu gila? Aku tidak menyentuhmu tadi malam. Tidak. Ada yang tidak beres. Qingyu. Tidak. Ini sihir. Hancurkan. Jiang Heng, maaf ya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Kau terkena sihir. Terkena sihir. Ada yang menyihirmu.
dan mengendalikanmu sebentar. Aku terkena sihir. Kenapa kamu tidak apa-apa? Sihir itu pengecualian, tidak bisa mempengaruhi kita berdua. Sambil melemparkan kamu terkena mantra Qian Pai. Tunggu dulu. Mantra Qian Pai. Apa masalahnya dengan mantra Qian Pai? Pamanmu ini telah meninggalkan perguruan Churan Kanong, menyerah ilmu seumur hidup untuk fokus mempelajari Rakan Dan Mantra. Mantra Qian Pai. Itu dia yang menciptakannya. Jiang Heng. Kamu mikir apa? Gak apa-apa. Sial, pas aku bangun pagi ini, ternyata kakek sama sekali nggak ada di rumah. Aku sudah menemukan lokasi Fang Lao. Kakek, King Yu, kenapa kamu sama Jiang Heng datang? kakek, kenapa kamu bisa pergi sendiri? Aduh, sendiri kenapa? Orang tua tidurnya sedikit. Keluar olahraga. Nggak apa-apa kan? Pagi tadi, ada 3 nenek-nenek. Antri sama aku nari di alun-alun. Kakek, perusahaan Fang kita sudah bangkrut. Keluarga Fang kita sudah jatuh. Kamu masih sempat nari di alun-alun. King Yu, seumur hidup kakek, akhirnya mengerti satu hal. Uang, harta keluarga, bisnis, semuanya hanyalah pendelur. Tidak ada yang lebih penting dari orang. Asalkan kamu dan Jiang Heng hidup bahagia. Menjalani hari-hari kecil bukanlah hal yang baik. Kakek, Pak Fang, selama ini, Anda sebaiknya tidak keluar rumah. Bagaimanapun juga keluarga Liu. Juga, dengarkan, menantu laki-laki saya. Mari kita pulang. Ayo, pergi. Sungguh aura yang kuat. Saya suka. Jiang Heng. Bahkan darahmu sendiri tidak bisa kau jaga. Sepertinya belum mengalami kejahatan dunia. Asal saya pegang tanggal lahirmu, saya bisa mengutukmu dengan darah. Nanti, apa yang akan kau lakukan? Si peramal kecil. Kakek, Ayah, bukannya saya sudah menyuruh kalian berdua pulang ke desa. Kenapa kalian berani kembali? Kakek, desa terlalu susah. Rumah tua itu bukanlah tempat yang layak untuk ditinggali. Hei kek, ya, ayah, rumah tua itu tidak ada apa-apanya. Hanya satu malam, saya dan Fang Jun digigit nyamuk sampai penuh bengkak. Lihat, kalian dan Fang Dun tidak boleh meninggalkan desa seumur hidup. Jika kalian berani kembali ke Haicheng tanpa izin, jangan salahkan saya. Kek, tolong lagi bicarakan sama kakek. iya. King Yu, dulu memang mama dan adikmu salah. Tapi, kakek, King Yu, ini urusanmu yang memutuskan. kalian benar-benar berpikir begitu? Benarkah? Kita berempat dalam satu keluarga hidup rukun. Tidak, 5. Ada juga kakak ipar. adikmu benar. 5. Mama cuma perempuan. Dulu memang bodoh. Sekarang, sudah kulihat. Jiang Heng, dia baru menantu yang baik untuk keluarga Feng. Kalau kamu masih belum memaafkan, Mama akan berlutut. Mama jangan berlutut. Asal kamu masih mengakui Mama. Kita keluarga terdekat. Mama adalah ibumu. Fang Jun adalah adikmu. Masa kita bisa terus-terusan menyakitimu? Asal kamu setuju, kita bisa tinggal di rumah. Apa saja permintaanmu? Silakan. Keluarga Fang sudah jatuh, grup Fang sudah bangkrut. Tinggal rumah ini. Dan sedikit tabungan. Kedepannya, ingat hilangkan gaya anak orang kaya. Tidak masalah. Masih ada. Sekarang kamu perlu cari kerja sendiri, mandiri. Kakak, aku dengar kata-katamu. Ya, keluarga Fang ke depannya. Kau yang menentukan. Mama, tanpa ragu, Bangunlah. kakakmu sudah menyuruhmu bangun. Kakak, Kilyarga kira, masih ada berapa tabungan? Ngapain kamu tanya itu? Aku tidak bilang. Kedepannya aku tidak akan kasih uang lagi. Bukan kakak. Maksudku, ada bisnis dari Huang Shao, ingin bicara denganmu. Huang Yijie. Oh iya, dia itu. Kan kalian sudah bangkrut. Masih ada bisnis apa lagi? Kakak ipar. Meskipun keluarga Fang kami sudah jatuh, tapi keluarga Fang di Haicheng masih punya banyak relasi. Lagi pula, kakakku di Haicheng juga jenius bisnis. Kakak, apakah kamu tidak ingin membangkitkan kembali keluarga Fang? Tapi, Kakak, masih ragu apa? Huang Shao dengan Liu Bin, itu manusia berbulu domba. Dia di Haicheng, reputasinya cukup baik. itu benar. Pergi boleh. Tapi aku harus ikut. Kakak ipar, aku dan kakakku datang ke sini untuk urusan bisnis. Kamu di bidang bisnis ini, nggak ngerti. Iya, mending kamu nggak usah ikut. Jiang Heng harus ikut. Kalau nggak bisnis ini, nggak usah dibahas. Kalau begitu, baiklah.
Hah. Bisnis Huang Shao semakin besar. Semakin sukses. Semua berkat dukungan teman-teman. Kemampuanku ini, dibandingkan dengan keluarga Fang dulu, tidak ada setengahnya. Fang Shao terlalu memuji. Aduh. Huang Shao terlalu rendah hati. Ini pasti Jiang Shenya. Sudah lama mendengar nama Anda. Mari kita ke kantor untuk bahas bisnis. Anda tunggu di sini saja bagaimana? Gak masalah. Lagi pula, nasib Liu Bin. Anda juga tahu kan? Tentu saja, tentu saja. Silakan semuanya. Ayo, Kak. Huang Xiao, sebenarnya bisnis apa yang kamu mau lakukan? Jangan bertele-tele. Aku buka klub. Tapi sistem keanggotaan. Yang sangat privasi. Fang Shao juga anggota klubku. Klub apa itu? Aku nggak punya pengalaman mengelola klub. Wanita di klubku ini. Ada yang berasal dari keluarga bangsawan yang jatuh. Ada yang berasal dari Kilyarga Pejabat yang Dayokem. Yang dulu tak terjangkau. Putri kesayangan langit. Sekarang hanya bisa. Berbaring seperti Anjing dan Mingkibaskin Iker. Siapa yang tidak suka? Ini yang kamu sebut bisnis. Kakak. Keluarga Fang kita sudah hancur. Kamu juga tidak punya nilai lagi. Mungkin. Kalau kamu pergi ke klub Huang Shao. Ya, paling berharga. Tentu saja. Nona besar keluarga Fang. Kamu tidak pernah membayangkan. Dirimu akan sampai seperti ini. Ibu, ini alasanmu dan Fang Jun kembali ke Haicheng. Omong kosong. Keluarga Fang hancur di tanganmu. Kamu menyuruhku dan adikmu makan angin. Kamu hanya bernilai segini. Apakah hatimu tidak sakit mengatakan ini? Tuan Fang. Ada 10 juta di kartu. Untukmu. Tidak menyangka kakakku. Sebegitu berharganya. Hahaha. Tentu saja. Dulu keluarga Fang. Hanya di bawah Kilyarga Liu. Kilyarga Turkmuka. Saya di Haicheng yang tidak tahu. Nona besar keluarga Fang. Cantik dan berbakat. Akhirnya ada kesempatan. Siapa yang tidak ingin mendekati kecantikannya? Baik. Aduh, berharga itu bagus. Setidaknya bukan barang rongsokan. Aku pada kalian sudah benar-benar putus asa. Bilang apa saja yang kalian mau. Lagi pula, aku dan saudaramu. Ambil uang ini. Kita meninggalkan kota. Jiang Heng kelinci kecil itu. Kemana harus mencari kami? Hahaha. Huang Yize, mereka bisa meninggalkan Haicheng. Bisakah kamu? Anda menggunakan keki lumpur IT. Mengencam saya. Kau tidak takut. Saya menempatkan Anda langsung dari pintu belakang perusahaan diambil. Apa yang bisa dia lakukan? Hahaha. Jika dia berani membuat masalah. Orang yang secara alami memiliki biro penegakan hukum. Jangan berjuang. Nona Fang. Di dalam kantor saya. Perisai sinyal. Kau patuh padaku. Benar saja ada masalah. King Yu. Marah bisa menjatuhkan sesuatu. Hancurkan sesuatu. Tapi jangan sakiti dirimu. Tubuh Anda. TAPI sapi perasaya. Cabul. Tak tahu malu. King Yu ya. Jangan paksa aku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Hah. Jangan memaksaku. Aku bukan orang yang mengasihani batu giok. Ambil cakar anjing Anda. Zhang Heng. Bagaimana kau tahu lokasi kantor saya? Kakek kecil menghitung. Tidak ada yang bisa dihitung. Zhang Heng. Kau harus bicara dengan Haicheng. Semua keluarga besar melawan. Semua keluarga besar di Haicheng. Kamu bisa mewakili. Semua keluarga besar di Haicheng. Aku tidak percaya. Keluarga besar Haicheng. Semuanya seperti kamu. Fang Jun. Dan juga siapa itu? Liu Bin. Ah, semuanya sampah seperti itu ya. Fang Qingyu. Kamu ini selingkuhan. Berkali-kali. Mengacaukan rencanaku. Sayal. Kalian semua pantas mati. Fang Jun, kamu pikir kakakmu baik hati. Tidak berani menyentuhmu. Aku sama seperti dia. Apakah aku orang yang baik hati? Kamu berani. Aku tidak berani. Fang Qingyu. Kamu ini binatang tak tahu terima kasih. Dia bahkan mau melawan adikmu. Kamu cuma berdiri saja. Adikku. Dia menganggapku sebagai kakak. Kamu ini serigala tak tahu balas budi. Aku sia-sia membesarkanmu. Ya. Aku memang serigala tak tahu balas budi. Hari ini aku akan mengusir Dari kalian. Keluarga Fang. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Kamu putus hubungan. Aduh. Ah. Jiang Heng. Kamu bisa bawa Fang Qingyu. Tapi kamu harus lepaskan aku. Bagaimana? Kalau aku tidak melepaskanmu? Apakah aku tidak bisa bawa wanita sial ini? Aduh. Jangan. Bukan. Kamu mau berapa banyak uang? Aku kasih uang. Aku mau. Aduh. Kalian berdua diam aja ngapain? Gebukin dia. Yang nggak mau mati, cepat pergi. Kembali. Hahaha. Aku salah. Kasih aku kesempatan. Dia. Feng Jun. Dia yang mau jual kakaknya ke aku. Dia yang paling bertanggung jawab. Bukan. Huang Yizi. Kamu. Feng Qingyu, kamu cepat suruh dia maafin adekmu. Kalau tidak, aku gak bakal beres sama kamu. Tua-tua gak tahu malu. Kamu pikir, aku gak berani tusuk kamu? Aduh.
Jiang Heng. Jiang Heng, kamu kenapa? Aku. Kutukan yang kuat sekali. Aku bantu kamu istirahat dulu. Jiang Heng, kamu gak apa-apa kan? Cepat. Jiang Heng. Ambil giok di kantongku. Oke. Lalu lempar ke lantai. Oke. Hahaha. Keren. Kamu kan jago. Mau sama-sama aku dan adekmu dikeluarkan dari keluarga Fang. Kamu bermimpi. Mimpi kali. Kamu tadi, bikin sambong sekali. Yaram Yumana. Kenapa nggak tusuk lagi? Ah. Anjing sialan. Kalau bukan karena kamu masih berguna, aku bunuh kamu. Wanita sial. Kamu masih sempat peduli sama dia. Kamu kan suka tusuk-tusuk. Hari ini, akan kuberi kamu merasakan. Rasanya ditusuk. Dari matamu dulu. Wah, rame banget. Kamu siapa? Datang buat apa? Ketemu lagi. Xiao Banxian. Kutukan King Yu sebelumnya. Juga kamu yang pasang. Betul, Bisa kasih alasan. Jiang Heng. Kamu pasti tahu. Kamu kena kutukan Qian Pai. Sama Shiboku sebelumnya. Ada hubungannya. Kamu memang tahu. Ilmu pengobatan Shizun. Jelas lebih hebat dari Lu Changze. Kenapa Lu Changze yang marisi ilmu, sedangkan Shizun harus diasingkan ke tempat seperti Nanjiang? Yang mulia, masalah Zhang Heng. Nggak ada hubungannya sama kami. Kami duluan cabut. Ayo pergi. Mau pergi. Paman Liu. Kok kamu datang? Masalah Liu Shao. Saya turut berduka cita. Jangan ngomong sembarangan. Aku akan membuat ibumu juga berduka. Tuan Liu. Perkataan Anda. Liu bin saya selalu menganggapnya sebagai menantu saya. Hanya saja wanita ini Fang Qingyu. Persecond call Dengen Zhang Heng. Dia yang membunuh putramu. Dan Fang Jun. Kita semua tidak ada hubungannya. Bukan hanya keluarga Fang, tapi juga keluarga Qi. Semua orang harus mati untuk anakku. Hei Paman Liu, bukan begitu. Pergi kau. Siapa ada? Pukuli dia sampai mati. Aku akan membuatmu merasakan. Raza kehailangan enak. Jangan-jangan. Ah. Jangan berisik di sini. Bawa dua anjing itu keluar dan bunuh. Bawa Kiliar. Fang Qingyu. Kau wanita jalang. Kau tangguh saja. Fang Qingyu, aku tidak akan memaafkanmu. Kau wanita jalang. King Yu. Mereka tidak layak membuatmu sedih. Aku tidak mengerti. Kenapa semua kesalahan dilemparkan padaku? Benar-benar, wanita cantik yang kulihat. Kau harus melayani dengan baik, guru. Apa maksudmu? Kutukan patah hati Jiang Heng adalah salah satu kutukan darah terkuat. 1 jam lagi, dia akan berubah menjadi orang yang tidak bisa menahan buang air. Dan mensyarkan air liar seperti orang bodoh. Benarkah? Bagaimana? Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Mudah. Asalkan kamu melakukan praktik ganda dengan guruku. Tidak, King Yu. Jangan setuju dengannya. Aduh. Bagaimana kalau tidak patuh? Kalian ada di tanganku. Masih bisa berulah. Kamu tidak mengerti. Kalau dipaksa melakukan praktik ganda, efeknya akan jauh berkurang. Sebaiknya kamu patuh, layani guruku. Dengan begitu, aku akan melepaskan Jiang Heng. Bagaimana? Bagaimana aku bisa percaya? Kamu akan melepaskan Jiang Heng. Kalau begitu lihat saja 1 jam lagi. Apakah dia akan jadi bodoh? Tidak, King Yu. Baik. Aku setuju. Semoga kamu menepati janji. Bawa orang itu ke guruku. Ya. Ayo. King Yu. Apakah kamu benar-benar akan menepati janji? Bawa Jangan banyak bicara. Jiang Heng. Bagaimana kalau sekarang kamu bergabung dengan guruku? Aku benar-benar akan menyelamatkanmu. Meskipun aku Jiang Heng, bukan orang yang baik. Tapi aku juga tidak akan mengambil jalan yang salah. Kalau 1 jam lagi, kamu benar-benar jadi bodoh. Lu Changze juga tidak bisa menyelamatkanmu. Jiang Heng, ada apa denganmu? Datang lagi seorang cantik. Jiang Heng, kamu beruntung sekali. Jiang Heng, kamu kenapa?
Sue Fei, kamu kok bisa datang? Pagi ini aku ke rumah kakek Fang nyari kamu. Kakek Feng bilang, kalian sama Huang Yizhi datang buat urusan bisnis. Jadi aku langsung ke sini. Sebenarnya ada apa sih? King Yu mana? Sue Fei, susah jelasinnya dalam 2-3 kata. Di sini bahaya. Cepat pergi sana. Bahaya? Dia yang bikin kamu kayak gini ya? Betul, aku ini. Mau lawan aku ya? Kakak, kalau ada yang salah sama Jiang Heng, aku minta maaf atas namanya. Wah, adik yang pintar ngomong ya. Kakak, ada permintaan apa bilang aja. Entah itu uang, barang antik, atau harta karun. Aku usahain penuhin. Sue Fei, gak bakal ada gunanya, cepat pergi sana. Ada gunanya atau enggak coba dulu baru tahu. Pria gue gak perlu diselamatin sama orang lain. Masa sama Fang Qingyu? Aku suka banget sama cewek cantik. Gak tega ngerugiin kamu. Pergi sana. Jiang Heng itu menantu keluarga Qi. Kalau kamu berani ngerugiin dia, berarti kamu musuh keluarga Qi. Keluarga Qi. Oh. Liu Yuan bilang, keluarga Qi sama keluarga Fang harus ikut mati bareng mereka. Karena kamu keluarga Qi. Ya udah kamu gak usah pergi. Sue Fei, Jalan sesat. Mundur. guru. Anda benar-benar datang. Tidak sampai saat genting. Anda tidak akan menjatuhkan giok. Giok ini sudah jatuh. Guru saya tidak mungkin tidak datang menyelamatkan nyawa Anda. Mendengar perkataan Anda tidak percaya pada guru. Lu Changze. Hei. Nyerit, dia. Dia kenapa lari? Apa saya sebegitu menakutkan? Lu Banxian. Nama saya Qi Sue Fei. Saya pacarnya Jiang Heng. Murid. Anda benar-benar beruntung. Mencari pacar secantik ini. Hei kamu. Anda juga tidak bilang ke guru. Apakah dia yang saya katakan? Gadis itu. Bukan dia. Cepat bantu saya lepas kutukan. Bukan dia. Anda. Mengapa dia bilang? Anda adalah pacarnya. Apakah setelah turun gunung 2 bulan, Anda menjadi jahat? Tidak, bukan. Lu Banxian saya. Saya suka Jiang Heng, tapi kami belum resmi berpacaran. Oh, begitu ya. Nyerit. Lalu guru menyuruhmu mencari gadis itu. Apakah sudah ketemu? Apakah juga sangat pintar? Hei, benar juga. Apakah dia akan berbeda pada saya nanti? Cepat bantu saya lepas kutukan. Dia sudah ditangkap. Anak muda memang suka terburu-buru. Ilmu kutukan darah kian hancur. Guru, aku akan menyelamatkan Qing Yu sekarang. Oh ya. Orang yang mengutukku. Sepertinya ada hubungannya dengan Seiboku. Tebakanku benar. Masalah ini sudah saatnya diselesaikan. Aku datang dengan mobil. Naik mobilku saja. Oke. Pelan-pelan. Qing Yu berada di arah barat daya, kira-kira 20 km. Arah barat daya. Liu Wan mungkin akan membawanya. Kembali ke villa keluarga Liu. Cepat, ambil jalan pintas dan kejar mereka. Siap. Fang Qingyu, kalau bukan karena kamu masih berguna, aku sudah membuatmu turun. Menemani anakku. Keluarga Liu hanya punya satu penerus. Aku akan membuat seluruh keluarga Fang, Simiwa Orang, menjadi tumbal untuk anakku. Liu Bin, dia sendiri yang salah. Kamu. Wanita ini masih berguna, belum bisa mati. HMPH. Keluarga Fang sudah jatuh. Apalagi gunanya aku? Jiang Heng, Zhang Hang, cepat minggir. Kamu bisa tertabrak. Jangan khawatir. Ki Huan sialan. Juga sampah. Gas terus. Tabrak dia. Gaspol. Tubruk dia. Sialan. Saya pasura berhenti. Aku nggak bisa ngontrol. Kaki kebas. Bodoh. Semua bodoh. Om. Tolong hentikan kesaktianmu. Aku mau berlutut. Tapi nggak bisa. Kami salah. Kami cuma dikasih uang buat kerja. Semua perintah Liu Yuan. Turun. Cepetan turun. Pergi. Letakkan pisau. Jiang Heng. Aku nggak bisa bunuh kamu. Tapi aku bisa bunuh Fang Qingyu. Aku mau balas dendam. Untuk Binku. Cuma kamu. Mau bunuh orang di depan aku. Jangan gerak. Jiang Heng, Aduh. Jiang Heng. Sudah nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, racun di tubuhmu udah hilang. Tenang aja, sudah hilang.
Kalian berdua, cepetan bilang. Semua yang kalian tahu, aku bisa kasih kalian hidup. Kenapa tangkap King Yu buat dual Cultivation? Kami bilang, dia kayaknya, Xian, Xuan Yin. Aduh, Kayaknya mereka berdua juga kena kutukan. Kalau ngomong rahasia, akan mati. Tubuh Xuan Yin. Seharusnya tidak. Kalau King Yu adalah tubuh Xuan Yin, bagaimana mungkin aku tidak bisa melihatnya? Jiang Heng, kamu sedang memikirkan apa? Tidak ada. Naik mobil dulu. Aduh. Duduk lebih ke dalam. Kamu, ngapain? Fang Qingyu, kenapa kamu duduk di balkon? Duduk di depan. Aku tidak mau. Kamu sendiri yang duduk di depan. Ini mobilku. Ini suamiku. Hah? Fang Qingyu, kamu sudah bangkrut. Bukan lagi CEO miliaran. Kamu biarkan Jiang Heng mengikutimu. Makan ampas. Kamu. Jiang Heng, kamu bicara dong. Suruh dia duduk di depan. Fang Qingyu, kamu begitu. Bicara ke Jiang Heng. Kok Chong Hang, keluarga Liu sudah hancur. Di Haicheng, keluarga Qi adalah yang dia lebih lembut daripada Fang Qingyu. Dan aku juga bisa besok menikah denganmu. Jiang Heng, kamu bilang, kamu pilih siapa? Aku lelah. Aku ingin tenang. Jing Jing siapa? Masih benar tubuh Xuan Yin. Tapi, disegel. Ingin menyegelmu. Yang memiliki tubuh Xuan Yin langka. Butuh teknik segel Huan Yang. Tapi untuk membukanya, segel Huan Yang itu butuh rumput gunung berapi berusia 10.000 tahun. Aku mengerti. Kamu mengerti apa? Aku mengerti bagaimana memulihkan kekuatan. Cukup buka segel King Yu. Lalu kita berlatih bersama. Kekuatanku akan pulih sepenuhnya. Benarkah? You can begitu. Segel King Yu terbuka. Kamu bisa pulihkan kekuatan. Benar. Aku akan, atas nama keluarga Qi memerintahkan, di seluruh Dacia, mencari rumput gunung berapi 10.000 tahun. Mudah Tuan. Sudah jelas. Mencari dengan harga tinggi. Rumput gunung berapi, Secular Review adalah keluarga Qi dari Haicheng. bersiaplah. Kita berangkat ke Haicheng. King Yu, jangan khawatir. Aku baru saja menghitung 3 ramalan. Rumput gunung berapi 10.000 tahun ini segera akan muncul. King Yu, ada kabar tentang rumput gunung berapi 10.000 tahun? Benarkah? Dilelang besok, rumput gunung berapi, Secular Review akan dilelang secara terbuka. Dua kecantikan yang berdiri di Haicheng. Dia, mengapa? Hei, anak ini benar-benar beruntung sekali. Lelang mulai resmi. Si tua bangka, nggak lari lagi gue. Kalau berani, bunuh aja gue. Bunuh kamu gampang banget. Gue cuma pengen lihat, si tua itu. Mau nggak nyelamatin kamu? Mending sekalian gebuk kalian semua. Biar nggak bikin onar lagi. Lu Changze ya? Kamu kan, setengah doa yang jago ngobatin sama ngitung. Hari ini keluar, nggak ngitung nasib sendiri. Orang yang ngitung. Nggak ngitung diri sendiri. Lu Changze, hari ini, hari kematian kamu. Di sini, tempat kamu mati. Shifu udah sampai belum? Shifu bentar lagi sampai. Asal kita bisa nahan. Si tua bangka ini buat Shifu. Dia pasti hancur lebur. Shi Xiong. Udah lama nggak ketemu. Udah datang. Kenapa nggak muncul sih? Barang pertama, Satu Tangkai Remab Gunung Berapi, Secular Review harga mulai 1 juta. Ngaco nih. 1 tangkai rumput jelek dijual 1 juta. Mending kalian rampok aja. Beneran nih. Rumput gunung berapi 10.000 tahun. Hanya setelah 10.000 tahun, baru hilang warna hijaunya. Muncul warna merah. Cewek. Kita emang punya duit. Tapi kita nggak bodoh. Mending kamu kasih tahu tentang rumput ini. Rumput Gunung Berapi Secular Review Tahun. Apa manfaat dan nilainya? Ya. Bisa menghidupkan orang mati. Atau bisa memperpanjang umur. Benar kan? Kalau tidak siapa yang mau bayar? Benar. Maaf, saya juga tidak tahu manfaat rumput ini. Hah? Membodohi orang. 1 juta. Jiang Heng, apakah kamu punya uang sebanyak itu? Ci Suefei memberiku 2 juta. Tapi,
Saya sudah kehilangan sebagian besar. Keluarga Fang masih punya tabungan. Kalau tidak cukup saya yang tambah. 1-2 juta. Tadi kamu bilang ini membodohi orang. Kenapa sekarang kamu mau jadi orang bodoh? Saya senang. Saya lebih baik buang uang daripada membuatmu senang. Kenapa? Karena tawaranku lebih tinggi. Kamu mau membunuhku. Menusukku dengan jarum. Fang Qingyu dan Qi Suefei mungkin sudah tertipu olehnya. Suefei, kamu lebih baik menjauh darinya. Lebih baik. Lihat Fang Qingyu. Dia sudah sangat menderita karena dia. Benarkan. Urus dirimu sendiri. Saya yang bayar 10 juta. Tunggu. Siapa kamu? Tidak pernah melihatmu di Haicheng. Tempat kecil seperti Haicheng tidak bisa menampung tuan muda kami. Orang besar ini, gila. Tidak ada orang di sini yang menawar lebih tinggi. Host belum mengumumkan deal. Nona Chi, aku? Rumput Gunung Berapi Abadi ITU. Sejatinya adalah milikku. Sekarang aku tidak mau menjualnya lagi. Ada masalah. Milikmu. Tunggu. Kenapa aku melihatmu? Terasa sangat familiar. Jiang Heng, kamu benar-benar melupakanku. Tahun itu, gurumu membawamu mengunjungi keluarga Shangguanku. Para tetua meminta kita bertanding. Oh. Kamu adalah yang kukalahkan sampai memanggilku kakek. Si gendut kecil itu ya? Kenapa? Aku ingat dulu kamu lumayan gendut. Sekarang kok jadi kurus begini? Aku ingat siapa kamu. Kamu itu. Shangguan. Marga Shangguan. Sombong sekali. Jangan-jangan keluarga terpandang dari ibu kota. Cantik. Tolong bersihkan tempat ini. Sini Wakirujin. Aku yang tanggung. Yang tidak berpentingan. Silakan segera pergi. Tunggu dulu. Kita semua adalah tokoh-tokoh terkenal di Haicheng. Kamu pikir bisa menyuruh siapa saja pergi? Kamu pikir kamu. Cantik. Kamu. Aku akan pergi. Baiklah, aku akan pergi. Hanya ada waktu 1 menit. Pergi. Bukan. Kalian bukan apa? Keluarga rahasia. Kalian sombong apa? Kamu tahu pertandingan itu membawa masalah besar untuk tuan muda. Itu, bukankah ini cuma anak-anak berkelahi? Bagaimana? Berkelahi harus aku mengalah. Aku harus berterima kasih pada Jiang Heng. Kalau bukan karena tatapan sinis itu dan cemoohan dingin itu, aku tidak akan memaksa Pecansiku Kilya sampai ke tahap ini. Kalau begitu terima kasih padaku. Berikan saja rumput gunung berapi itu kepadaku. Berikan padamu. Aku ingin memberikannya pada Nona Fang Qingyu. Nona Fang, ikut aku kembali ke Kyoto. Aku menolak. Sekarang yang bisa menyelamatkan nyawamu hanya rumput Gunung Berapi Persia Sepular Review tahun ini. Dan di seluruh Dacia hanya ada satu, dan ada di tanganku. Apa? Qingyu sehebat itu. Jiang Heng, apa yang dia katakan benar. Jangan dengarkan omong kosong si bocah itu. Dia tahu apa? Tubuh yin mistikmu terbentuk dari 9 kehidupan pasangan sial. Apa? 9 kehidupan pasangan sial. Benar. Jiang Heng, ternyata kamu tidak memberitahu mereka apa-apa. Jika Nona Fang tidak membuka tubuh yin mistiknya, 7 hari lagi, dia pasti mati. Apa katamu? Jiang Heng? Benarkah? Di hatiku hanya ada Jiang Heng, bahkan mati pun. Aku takkan menikah dengan orang lain. Aku sudah janji padamu, takkan membiarkanmu mati. Nona Fang, meski Jiang Heng adalah murid Lu Benxian, status dan kemampuan tuan muda kita tak kalah darinya dalam hal apapun. Apalagi keluarga yang sudah turun-temurun ribuan tahun. Betapa besarnya kekuatan mereka. Semua itu tak berarti bagiku. Jiang Heng, ayo kita pergi. Jangan buru-buru pergi dong. Bukankah rumput gunung api itu ada di sana? Shangguan Jie, waktu kecil dulu. Kamu pernah kukalahkan habis-habisan. Sekarang kuberi kesempatan. Mari kita adu kemampuan. Adu apa? Keluarga Shangguan turun-temurun ahli bela diri. Tak bisa mengobati. Apalagi meramal. Ya adu yang paling kamu kuasai. Kamu yakin? Aku yakin. Kamu ini sedang mencari mati. Dia sudah belajar bela diri sejak kecil. Jangan adu dengannya. Betul, ayo kita cari cepat-cepat. Pasti ada rumput kedua. Percayalah padaku. Jiang Heng, Pedang dan Teluk Tak Kenal Empon. Boleh adu kemampuan. Tapi harus tanda tangani surat pernyataan. Agar Lu Benxian. Nanti tak datang menuntut. Boleh. Kamu yakin bisa? Tentu saja. Kalau bukan karena tadi malam, itu berkali-kali. Cukup satu tanganku saja. Gebuk dia. Bagus kamu, Fang Qingyu, saat aku tidak ada. Kamu malah, sudahlah, nanti aku hitung denganmu. Kalian sudah berunding belum? Surat hidup mati ini, kamu berani tanda tangan atau tidak? Apa yang tidak berani? Tapi pertarungan harus ada taruhannya. Kalau aku menang, kalian harus memberikan rumput gunung api itu kepada kami. Bagaimana? Kalau kamu kalah, Fang Qingyu jadi milikku. Tidak bisa. Fang Qingyu adalah manusia, bukan benda.
Tidak bisa dijadikan taruhan. Ganti yang lain. Ganti. Apa yang kamu punya? Yang aku inginkan. Lihat kamu yang miskin itu. Katanya murid dewa. Bajunya kayak pengemis. Kalau aku sendiri. Apa maksudmu? Kalau aku kalah. Aku akan jadi anjing peliharaan keluarga Shangguan. Bagaimana? Jiang Heng. Karena kamu sudah bilang begitu. Taruhannya harus ditulis di surat hidup mati. Jangan sampai kamu ingkar ya. Kamu kayaknya tidak merasa akan kalah ya. Jiang Heng, kamu terlalu sombong. Sejak kecil aku belajar bela diri. Kemampuan terus meningkat. Sekarang sudah mencapai ambang setengah dewa. Dan kamu hanya jatuh jadi orang biasa, gagal melewati ujian. Apa yang bisa kamu andalkan untuk menang? Jangan banyak bicara. Ayo mulai. Kalian menjauh saja. Jangan sampai terluka. Jiang Heng, harap sangat berhati-hati. Jangan kasihan padanya. Akan kuperlihatkan padamu. Pedang dugu warisan keluargaku. Perhatikan baik-baik. Matilah. Setengah dewa. Ini tidak mungkin. Bukankah kamu gagal dalam ujian? Bagaimana bisa memiliki kekuatan setengah dewa? Sudah kukatakan padamu. Aku dan King Yu setelah berkali-kali. Kekuatan setengah dewaku sudah pulih. Kamu bohong. Sebelum tubuh Yin terbuka, tidak akan ada efeknya. Kamu salah. Bagiku. Apakah segel bisa terbuka? Hanya terkait dengan jumlah kali. Kamu brengsek. Dia merusak rumput gunung berapi. Kamu jelas-jelas sengaja. Ya. Aku memang sengaja. Karena aku tidak bisa mendapatkan tubuh Yin. Kamu juga jangan berharap mendapatkannya. Biarkan dia mati saja. Hahaha. Jiang Heng. Apa yang akan kamu lakukan? Surat perjanjian hidup dan mati sudah ditandatangani. Kamu bilang aku akan melakukan apa? Kamu berani. Aku sudah menyerah. Kalau tadi kamu menyerah dengan baik. Memberikan rumput gunung berapi padaku, aku masih bisa memaafkanmu. Sayangnya, kamu menyentuh titik lemahku. Ayo pergi. Tunggu. Siapa kamu? Aku datang mencari kalian. Mencari masalah ya? Aku lihat kamu pakai baju ini. Kayaknya bukan orang baik. Rumput gunung berapi 10.000 tahun ini. Berapa harganya? Kasih harga. Aku beli. Aku bisa penuhi 3 syaratmu, asal kamu kasih rumput gunung berapi 10.000 tahun ini ke kami, asal tidak melanggar batas. Kasih deh ke kalian. Beneran nih? Sangat spiritual, asli banget. Bagus banget. Mas, Anda benar-benar mau kasih ini ke aku. Anda panggil aku Mas. Panggilan ini ada masalah ya. Lalu aku harus panggil apa? Senior, Anda bisa langsung bilang. Atau, Anda bisa buka topengnya. Perlihatkan wajah asli. Namaku sekarang Qin Fang. Senior. Maaf lancang. Aku seharusnya tidak meminta Anda buka topengnya. Sebagai gantinya, aku bisa sedikit ilmu pengobatan. Aku bisa bantu sembuhkan wajah Anda. Iya. Om baik hati. Tidak tahu siapa. Sampai melukai begini. King Yu. Kamu melamun apa? Aku rasa dia agak familiar. King Yu. Kamu sudah besar. Anda. Ayah. Benarkah kamu ayah? King Yu. Selama ini, kamu sudah menderita. Ayah tidak menemani kamu tumbuh besar. Selama ini, apa yang sebenarnya kamu alami? Kenapa bisa jadi seperti ini? Ayahnya King Yu. Nama aslinya Fang Qin. Paman Fang. Aku dengar dari King Yu. Anda hilang 10 tahun yang lalu. Hari ini, Anda membawa rumput gunung berapi ini kembali. Selama 10 tahun ini, apakah Anda pergi untuk King Yu mengambil rumput gunung berapi?
Mari pulang dan bicara. Kakek pasti sangat senang melihatmu. Kami mencarimu selama 10 tahun. Tidak pernah mendapat kabar tentangmu. Tidak. Bicaralah di sini. Kenapa? Paman Fang, apakah ada rahasia? Paman Fang, tubuh Anda terlihat tidak baik. Berikan tanganmu padaku, aku akan memeriksa nadimu. Jiang Heng, aku tahu kemampuanmu. Dan juga asal-usulmu. Tapi aku sudah tidak bisa diselamatkan. Bagaimana mungkin? Jiang Heng pasti bisa menyembuhkanmu. Dia sangat ahli dalam pengobatan. Bagaimana mungkin? Jiang Heng, ayahku sebenarnya kenapa? King Yu, Ayahku sebenarnya kenapa? Katakanlah, penyakit Paman Fang. Aku tidak bisa menyembuhkannya. bagaimana mungkin tidak bisa menyembuhkan? Jiang Heng, jangan bercanda denganku. Candaan seperti itu tidak lucu. Kamu sangat hebat. Adakah orang yang tidak bisa kamu selamatkan? Ah, King Yu, ini bukan kesalahan Jiang Heng. King Yu, kamu tenang. bagaimana aku bisa tenang? Aku baru saja bertemu dengannya. Kamu bilang dia akan mati. Bagaimana aku bisa tenang? King Yu, aku tahu ini sulit. Tapi kamu harus tenang. Ayah, ada hal penting yang harus disampaikan. Sekarang akhirnya aku bertemu denganmu. Aku, nafas ini, harus pergi juga. 10 tahun lalu, aku tidak sengaja menemukan Song Yuming menggunakan teknik segel pada King Yu. Song Yuming sudah kembali ke Haicheng. Kamu harus berhati-hati. Hanya Jiang Heng yang bisa melindungimu. Paman Fang, tenang saja. Aku pasti akan melindungi King Yu. Jiang Heng, kamu harus baik-baik memperlakukan putriku. Ceketidak, aku di bawah tanah tidak akan membiarkanmu. Ayah, Shi Xiong, bersembunyi begitu lama. Hari ini berani keluar. HMPH, aku sudah mencapai tingkat setengah dewa puncak. Jarak dengan dewa darat hanya 1 langkah kesempatan. Kenapa aku tidak berani kembali? Setengah dewa puncak. Siapa yang tidak seperti ini? Adik sepertinya juga ada kemajuan ya. Hahaha. Kakak, bakatku tidak sebaikmu. TAPI, jalan sesat bukanlah jalan yang benar. Tidak akan jauh. Meskipun itu jalan setapak, aku akan menjadikannya Jalan Raya Yang Lewis. Aku akan membuat guru mengerti bahwa dia salah melihat, salah memilih orang. Bicara banyak tidak ada gunanya. Hari ini aku akan bertindak untuk langit. Menghailangkan bahaya untuk Rachit. Hanya denganmu. Hahaha. Adik, hari ini kamu memberiku kejutan. Bagus-bagus. Coba kamu coba. Karya terbaikku selama 10 tahun ini. Racun abadi. Silakan guru memberikan obat. Guru, obat penawarnya seharusnya masih ada kan? Guru jangan bercanda. Guru, keluarkan saja obat penawarnya. Racun abadi ini sudah tidak ada obat penawarnya. Guru, aku setia padamu. Kenapa kamu melakukan ini? Murid baik, kamu hanya perlu menjadi pupuk untuk racun abadi. Kamu hanya bisa menekan racun sementara, tidak bisa menyembuhkan. Pada akhirnya, hanya bisa mati perlahan. Menyerahlah adik seperguruan. Jika kau memberikan teknik jarum terbang guru kepadaku, aku bisa menyelamatkan nyawa muridmu Jiang Heng. 1 nyawa. Tidak mungkin. Dulu guru tidak mengajarkan teknik jarum terbang padamu. Aku lebih tidak mungkin mengajarkannya padamu. Apakah nyawa muridmu lebih penting dari teknik jarum terbang? Kebenaran dan kejahatan tidak bisa berdampingan. Adik seperguruan, kau ini. Meski aku harus menghancurkan kekuatanku, aku akan tetap membunuhmu. 100 tahun kekuatan. Kau benar-benar rela. Asalkan bisa menghancurkanmu. Kehilangan 1 nyawa pun tidak apa. Song Yuming, kau siap menerima tantanganku? Adik seperguruan, kau masih sama bodohnya. Kau pikir aku akan menerima tantanganmu? Kau sudah terkena racun Wanjieku. Kau perlahan-lahan akan mati. Dan aku akan menunggu untuk mengurus jenazahmu. Hahaha. Kau.
Guru. Anda terluka. Aku baru saja bertarung dengan Song Yuming. Aku terkena racun Wan Jieku-nya. Racun Wan Jieku. Guru. Racun ini tidak bisa Anda sembuhkan. Dia menggunakan puluhan ribu nyawa manusia untuk membuatnya. Sangat kejam. Hanya orang suci daratan yang bisa menyembuhkannya. Muridku. Gadis ini adalah yang kusuruh kau cari. Gadis itu kan. Ya, Lu Banxian. Shifu benar. Aku dan King Yu sudah melakukan latihan ganda. Tapi, kenapa kemampuanku enggak ada kemajuan sama sekali? Muridku. Kamu pikir Dewa Daratan kayak sayur kol aja. Ada di mana-mana ya. Terakhir kali Dewa Daratan muncul. Itu masih 500 tahun yang lalu. Aku kasih tahu. Latihan ganda dengan tubuh Xuan Yin cuma bisa menyediakan momen terobosan ini. Enggak semuanya bisa berhasil. Terus gimana dong? Terus latihan. Kalau kamu nggak bisa jadi Dewa Daratan, orang-orang di rumah kita, Simiwa Peko Mari. Tapi, Tapi apa tapi? Lemah lembut banget. Latihan kayak gini. Belajar dengan serius. Oh iya. Sama ini. Kalau capek, makan aja. Nutrisi buat badan. kamu bawa-bawa barang kayak gini. Aku benar-benar meragukan moralmu. Banyak bacot. Shidi, aku datang cari kamu. Waduh, Zhong Yuming datang. Cepat sembunyi. Orang biasa. Cepat sembunyi. Sekarang cuma aku. Yang Killiar. Coba tahan waktu. Tergantung Heng Er. Bisa jadi Dewa Daratan atau enggak. Shidi, aku kira kamu sudah mencapai tingkat Dewa Darat. Bagaimana bisa mencapai itu? Tubuh Xuan Yin bukan ada di kamarmu. Apakah kamu tidak mencoba berlatih dengannya? Omong kosong semua. Tubuh Xuan Yin. Gadis itu. Wanita muridku. Aku manusia. Bukan binatang. Sudah hampir mati. Masih bicara soal moral. Apa batasan? Shidi. Inilah alasan. Kamu tidak sebaik aku. Mungkin ini alasan Shifu memilihku. Bukan kamu. Kamu masih berani di hadapanku menyebut orang buta itu. Setelah membunuh kalian, aku akan menggali kuburannya dan menghancurkannya. Sombong. Haha. Shidi, kekuatanmu sudah jauh menurun. Sepertinya racun Wan Jieku sudah bekerja. Setelah racunnya terus bekerja, tidak perlu aku berendak. Tubuhmu dan Jawamar akan mengalami penderitaan paling mengerikan. Mati karena sakit. Selain pembuluh jantung, semua meridianmu telah terkikis oleh racun. Mungkin tidak akan bertahan lama. Kamu akan bertarung mati-matian lagi. Kamu sudah terkena racun Wan Jieku. Seranganmu ini, aku bisa menahan. Song Yuming. Banyak perbuatan jahat pasti akan binasa. Kamu di selatan. Kejahatan besar yang kamu lakukan. Sudah waktunya menebus dosa. Menebus dosa? Mereka, ratusan ribu penduduk desa di pegunungan. Mereka, apakah mereka bisa disebut manusia? Tidak bisa diselamatkan. Jiang Heng, jangan terlalu terburu-buru. Bagaimana aku tidak terburu-buru? Guruku sudah keracunan. Sekarang diserang lagi oleh anjing tua itu. Apa sih kesempatan ini? Aku sama sekali tidak merasakannya. Tidak bisa. Aku harus segera menyelamatkannya. Kamu harus tenang. Kalau kamu keluar sekarang, semuanya akan berakhir. Semua orang akan mati. Aku. Jiang Heng, jangan putus asa. Aku percaya padamu. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu adalah setengah dewa kecil. Aku yakin kamu pasti bisa. Tapi, aku sama sekali tidak merasakan kesempatan itu. Aku sudah mencoba semua yang ada di atas ini. Menurut legenda, tubuh Xuan Yin membantu Kaisar Kuning mengalahkan Qi Yu dan mengajarkan Kaisar Kuning seni kamar yin yang dan cara menjaga kesehatan. Aku mengerti.
Kamu mengerti apa? Seharusnya, aku yang harus mengambil inisiatif. King Yu. Aku mulai merasakan sedikit kesempatan. Aku tahu tubuh Yin yang misterius. Ada di dalam rumah. Menunggu kamu perlahan mati keracunan. Aku akan sendirian. Menikmati tungku ini. Pada saat itu, siapa lagi yang bisa jadi lawanku? Seluruh Xia. Aku adalah yang tertinggi. Sepertinya ajaran guru. Engkau sama sekali tidak mendengarkan. Ajaran. Semua omong kosong. Hal-hal yang tidak nyata. Sepertinya, engkau sama seperti orang tua itu. Sama konyolnya. Tidak heran. Dia bisa menyukaimu. Song Yuming. Di dunia ini, ada orang yang berani membela kebenaran. Orang yang memperjuangkan rakyat. Orang yang membela negara. Tapi kamu, menutup mata terhadap semua ini. Itulah mengapa kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Tidak bermoral. Tidak memiliki kebajikan. Serangga musim panas. Tidak bisa mengerti es. Jangan banyak bicara. Sekarang, aku akan membunuh kalian berdua guru dan murid. Adik seperguruan. Menyerahlah dengan tenang. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Jangan harap. Sepertinya racun sudah merusak meridianmu. Adik seperguruan, rasanya tidak enak kan? Kalau kamu bertemu guru, sampaikan pesanku. Dia salah memilih penerus. Ada orang yang akan mencapai tingkat dewa. Tidak, tidak mungkin. Anak sialan ini. Aku akan membunuhmu dulu. Dewa daratan. Si kecil setengah dewa ini, kualitasnya tinggi banget, langsung sampai ke puncak. Jadi dewa darat. Shifu, aku akan jaga nyawamu dulu. Tunggu aku urusi anjing tua ini, baru aku obati kamu. Muridku yang baik. Guru ini. Shifu, kamu ngomong aja langsung. Murid. Buku catatan yang Shifu kasih ke kamu. Jangan sampai rusak. Itu buku langka koleksiku. Si tua nggak bener ini, nggak bisa mikirin yang penting-penting aja. Muridku keren banget. Urusan penting masih perlu aku yang urus. Bener juga sih. King Yu, bantu aku pegangin Shifu dulu, biar aku bisa keluarin tangan untuk pukul anjing. Oke deh, Kamu ini, beneran jadi dewa darat ya? Dewa darat kenapa? Aku udah nyerap. Kekuatan dua murid bodohku. Bisa aja aku nggak kalah sama kamu. Kamu pikir lagi belajar matematik ya? 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Kamu belum makan ya? Pukul lebih keras. Sombong. Ah, ini. Ini nggak mungkin. Kakak Jiang Heng keren banget. keren. Itu juga berkat aku. Oke. Kamu yang besar, aku yang kecil. Gak mau saingan sama kamu. Kamu ngomong apa sih? Kamu kecil apaan? Kakek lu setuju. Milikku. Lu Bansiang, kamu. Aduh. Sudah. Aku kan korban. Pasien. Kalian berdua. Jangan ribut. HMPH. Kalian. Sudah. Kamu sudah cukup memukul. Sekarang. Giliranku. Kamu kasih aku hidup. Berdasarkan apa? Jiang Heng. Atau kamu kasih aku hidup. Atau kita sama-sama binasa. Di tanganmu. Ada racun abadi. Benar. Di belakangmu. Semuanya orang biasa. Tertular Raken Abediku. Mereka pasti mati. Kamu selamatkan. Sudah terlambat. Kamu coba saja. Jiang Heng. Jangan paksa aku. Apa yang aku paksa? Baik. Hahaha. Selain kamu, semua yang ada di sini harus mati bersamaku. Ah. Ini, bagaimana mungkin? Dewa darat. Kebal racun. Kamu menggunakan ratusan ribu nyawa untuk menciptakan benda sampah ini, bukan jalan sesat. Apalagi, Tidak mungkin. Meskipun kamu adalah dewa darat, racunku yang mematikan. Tidak mungkin tidak ada efeknya. kalau begitu, aku akan mengirimmu ke kematian. Selesai.
Guru, sekarang aku akan mengobatimu. Aduh, perseteruan selama bertahun-tahun ini. Akhirnya selesai. Arwah guru. Akhirnya bisa tenang. Guru, jangan terlalu menyalahkan kakek guru kita. Meskipun dulu kakek guru tidak mengusirnya dari sekte, atau bahkan tidak pernah menerimanya, orang seperti dia tidak akan pernah melakukan hal yang baik. Benar juga. Ayo cepat. Aku masih ada urusan penting nanti. Urusan penting. Ya. Urusan penting. King Yu, apakah kamu mau menikah denganku yang tampan dan anggun? Ahli dalam pengobatan dan perhitungan. Dewa darat ini. Aku mau. Kalau aku, Sue Fei, guru akan membawamu untuk belajar menjadi dewa. Ayo. baiklah,